Dua orang dengan kepribadian yang bertolak belakang akan menghasilkan reaksi kimia seperti apa ketika bertemu. Seorang wanita yang penuh semangat dan mencintai kebebasan bertemu dengan seorang pria yang dikenal karena ketenangan dan sikap dinginnya. Pertemuan pertama mereka langsung berujung pada pertengkaran hebat. Namun, setelah beberapa kali bertemu secara kebetulan, perasaan mulai tumbuh di antara mereka tanpa disadari. Apakah kisah cinta mereka akan meledak seperti reaksi kimia yang dahsyat? Penasaran? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang wanita bernama Xing Chen. Hari ini, dia dipaksa untuk menghadiri kencan buta. Dia sengaja mengenakan gaun pendek untuk membuat suasana menjadi semakin kacau. Untuk memastikan lawan bicaranya terkejut, ia telah mempersiapkan semuanya dengan matang. Pertama, ia mengenakan pakaian yang cukup terbuka, lalu dengan sengaja datang terlambat 15 menit. Xing Chen yakin tidak ada pria di dunia ini yang akan menyukai perempuan dengan tingkah seperti itu. Benar saja, begitu tiba, pria di hadapannya langsung mengomentari keterlambatannya. "Nona Xing, apakah Anda sadar bahwa Anda sudah terlambat 15 menit? Meskipun keterlambatan itu disengaja, Xing Chen tetap berpura-pura tidak sengaja. Tanpa basa-basi, ia langsung bertanya alasan pria itu datang ke acara kencan buta tersebut. Karena tidak ingin membuang terlalu banyak waktu, Xing Chen segera mengeluarkan kartu nama untuk mengakhiri pertemuan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai manajer sebuah toko pakaian wanita. Setelah memperkenalkan diri, ia menuntut agar pria itu juga memberikan informasi detail tentang dirinya, mulai dari tinggi badan, berat badan, pekerjaan, hingga gaji bulanan. "Apakah Anda memiliki rumah atau mobil?" tanyanya tanpa ragu. Namun, pria itu tidak menjawab pertanyaannya, melainkan hanya berkata, "Sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya." Dalam benak Xing Chen, ia hanya berpikir bahwa rencananya kali ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya mereka bertemu. Kemarin adalah hari terakhir Xing Chen bekerja di rumah sakit. Ia memutuskan berhenti menjadi dokter untuk mengejar impian barunya. Dalam perjalanan pulang, ia secara tidak sengaja melihat seekor anak anjing yang hampir jatuh dari pagar balkon di lantai atas. Dalam situasi genting itu, ia tidak tahu harus berbuat apa. Tepat saat itu, seorang pria bernama Su Qing yang sedang berlari pagi kebetulan melewati tempat tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia segera memanjat pagar bangunan dan dengan keahlian yang terlatih, ia melompat ke balkon lantai 3 untuk menyelamatkan anak anjing itu. Akhirnya, Su Qing berhasil menyelamatkan anak anjing yang hampir jatuh. Sebagai seorang dokter, Xing Chen segera mengambil anak anjing itu dan membalut lukanya menggunakan pita rambutnya sendiri. Kebaikan hatinya pun terekam dalam tatapan mata Su Qing. Namun, pria itu harus segera pergi untuk melapor ke tempat tugas barunya. Ketika Xing Chen selesai membalut luka si anak anjing, Su Qing sudah menghilang entah kemana. Meskipun tidak sempat melihat wajahnya, Xing Chen tetap merasa kagum dengan kebaikan hatinya. Tak disangka keesokan harinya, mereka justru bertemu lagi dalam situasi yang tidak terduga. Karena tidak sempat melihat wajah Su Qing kemarin, Xing Chen tidak menyadari bahwa pria di depannya adalah pahlawan yang dikaguminya. Sementara itu, Su Qing juga tidak menyukai gaya berpakaian Xing Chen yang terlalu terbuka, yang sangat berbeda dari gadis berhati lembut yang ia temui kemarin. Akhirnya, kencan buta mereka berakhir dalam ketegangan dan tanpa kesan yang baik. Saat menatap kartu nama yang ditinggalkan oleh Xing Chen, Su Qing hanya bisa menghela napas panjang. Di sisi lain, sepulang dari kencan buta, Xing Chen dikejutkan oleh sahabatnya yang menangis karena toko mereka baru saja mendapatkan ulasan buruk. Pelanggan mengkritik tokonya karena saat mengirimkan barang, dia lupa menyertakan hadiah yang seharusnya dikirim bersama pesanan. Namun, hadiah itu sudah tidak ada lagi, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Melihat sahabatnya terus mengeluh tentang kejadian itu, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke supermarket. Mereka membeli hadiah pengganti untuk diberikan kepada pelanggan sebagai bentuk permintaan maaf. Tepat pada saat itu, Su Qing juga berada di sana. Ketika melewati rak perlengkapan wanita, ia tanpa sengaja menjatuhkan beberapa bungkus pembalut. Saat sedang memungutnya untuk dikembalikan ke rak, tiba-tiba Xing Chen muncul entah dari mana.
Melihat Sucing memegang pembalut di tangannya, Xing Chen langsung berasumsi bahwa dia adalah seorang pria yang sudah memiliki pacar. Astaga, sudah punya pacar, tapi masih ikut kencan buta. Memangnya kenapa? Hah, pikirnya. Kali ini, bahkan jika Sucing melompat ke sungai, ia tetap tidak bisa menjelaskan kesalahpahaman ini. Di dalam kepalanya, Sucing mulai bertanya-tanya. Apa mungkin gadis ini punya saudara kembar? Tidak mungkin orang yang sama bisa memiliki kepribadian yang begitu bertolak belakang. Setibanya di rumah, sang kakek langsung bertanya tentang hasil kencan buta. Awalnya Sucing enggan membicarakannya. Tetapi begitu mendengar pertanyaan itu, amarahnya kembali muncul. Sejak awal, mereka memang sudah memiliki sifat yang berbeda. Jadi tidak peduli seberapa keras usaha mereka, tetap tidak akan cocok. Namun, sang kakek masih bersikeras bahwa mereka adalah pasangan yang serasi. Ia benar-benar tidak mengerti apa yang diinginkan cucunya itu. Sucing menjelaskan bahwa bahkan dari segi pekerjaan saja, mereka sudah tidak cocok, apalagi untuk menjalin hubungan. Mendengar penjelasan itu, sang kakek terkejut. Bukankah si gadis itu lulusan kedokteran dan cucuku bekerja di tim penyelamat? Bukankah mereka pasangan yang sempurna? Pikirnya. Namun, kenyataannya, gadis itu sendiri yang mengatakan bahwa ia sudah berhenti menjadi dokter. Tidak hanya berhenti, tetapi ia kini beralih ke bisnis pakaian dalam. Mendengar hal itu, sang kakek benar-benar terdiam. Tanpa menunggu lebih lama, ia langsung menelepon Ibu Xing Chen untuk menanyakan kebenaran cerita ini. Namun, Ibu Xing Chen pun tidak mengerti kenapa hal ini menjadi masalah besar. Kalau tidak suka dengan putriku, ya sudah. Tapi kenapa harus menyalahkan dia dengan cara yang tidak masuk akal seperti ini? Katanya dengan kesal. Namun, masalahnya adalah anaknya kini berbisnis barang seperti itu. Usianya juga sudah hampir 30 tahun. Jika tidak segera menikah, dia akan dianggap sebagai perawan tua. Mendengar omongan ini, Xing Chen marah besar dan langsung merebut telepon. Ia ingin menyampaikan sesuatu kepada Sucing. Sebelum mengkritik orang lain, sebaiknya Anda bercermin dulu. Pria macam apa yang sudah punya pacar tapi masih ikut kencan buta? Anda berani menyebut saya perawan tua. Kalau begitu Anda juga pria tua yang tidak laku. Setelah meluapkan amarahnya, Xing Chen merasa jauh lebih lega. Namun ayahnya yang berdiri di samping hanya bisa menghela napas, seolah baru memahami masalah sebenarnya. Putriku seorang dokter, kenapa sekarang malah berbisnis pakaian dalam? Pikirnya. Karena keadaan sudah seperti ini, Xing Chen akhirnya mengaku kepada orang tuanya bahwa ia telah berhenti dari pekerjaannya. Mendengar hal itu, ibunya langsung memarahinya habis-habisan. Malam itu, Xing Chen hanya bisa berbaring di tempat tidur dengan perasaan penuh kekesalan. Semakin dipikirkan, semakin tidak terima ia dengan sikap Sucing. Ia pun memutuskan untuk membalas dendam dengan cara yang unik. Keesokan harinya, teman-teman dan rekan kerja Sucing berkumpul di rumahnya untuk makan bersama. Mereka semua penasaran dengan isi sebuah paket misterius yang baru saja diterima Sucing. Saat kotak itu dibuka, tiba-tiba pakaian dalam berhamburan ke seluruh ruangan. Di dalamnya juga terdapat sebuah kartu nama yang sangat familiar. Begitu melihat kartu nama tersebut, Sucing langsung tahu siapa dalang di balik kejadian ini. Tidak lain adalah Xing Chen. Sebenarnya ia berniat melupakan semua insiden yang terjadi. Namun, keesokan harinya, saat tiba di tempat kerja, ia mendengar rekan-rekannya membicarakan sesuatu yang membuatnya tidak bisa tinggal diam. Akhirnya, Sucing membawa kotak hadiah itu dan pergi mencari Xing Chen. Mengikuti alamat yang tertera pada kartu nama, ia akhirnya menemukan sebuah toko pakaian wanita. Seharusnya ia bisa langsung membuang semua barang ini ke tempat sampah, tetapi ia justru datang untuk mengembalikannya. Saat melihat Sucing memarahi Xing Chen, sahabatnya Zhao Li langsung keluar untuk membela temannya. Melihat penampilannya, dia memang terlihat cukup berwibawa, tetapi omongannya benar-benar keterlaluan. Bagaimana dia bisa berani mengatakan bahwa Xing Chen adalah perempuan yang sudah lewat usia menikah? Menurutku, justru dia yang seharusnya dibuang ke tempat sampah, bukan produk yang dijual oleh Xing Chen. Pria macam apa yang sudah punya pacar tapi masih berani tebal muka pergi kencan buta? Mendengar ini, Sucing sadar bahwa para gadis ini telah salah paham tentang dirinya. Ia ingin menjelaskan,
tetapi Xing Chen tidak memberinya kesempatan. Keduanya kembali bertengkar, lalu percakapan mereka berakhir dengan suasana yang tidak menyenangkan. Setelah kembali ke markas, Su Qing mendapati salah satu rekannya, Wei Ling, mengalami serangan asma akibat lari pagi. Sayangnya, rekan-rekan lainnya tidak memiliki pengetahuan dasar tentang pertolongan pertama. Karena itu, dia memutuskan untuk bekerja sama dengan sekolah kedokteran, agar timnya bisa belajar keterampilan medis dasar. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengan Xing Chen di sana. Tanpa disangka, Xing Chen juga datang untuk mengikuti pelatihan medis tim penyelamat yang baru dimulai. Ketika tiba, mobilnya berpapasan dengan orang yang paling tidak ingin dia temui, yaitu Su Qing. Bukankah ini sebuah kebetulan yang tidak diinginkan? Kemarin, mereka masih saling bertukar pandangan penuh ketegangan. Kini, mereka harus menghadapi satu sama lain lagi, dan hasilnya tentu saja tidak menyenangkan. Xing Chen tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Dengan cepat, dia bertanya kepada instruktur pelatihan siapa pria itu. Barulah dia mengetahui bahwa Su Qing adalah pelatih tim pelatihan penyelamatan. Kali ini, benar-benar seperti masuk ke jalan buntu. Di sisi lain, Su Qing juga sedang melihat informasi pribadi Xing Chen. Ini benar-benar kebetulan yang tidak terhindarkan. Ketika pelatihan dimulai, pelatih Su Qing meminta semua peserta untuk menyerahkan barang-barang terlarang mereka. Semua barang itu akan dikembalikan setelah pelatihan selesai. Tidak ada yang menyangka bahwa Su Qing akan mendekati Xing Chen dan menyapanya dengan nada mengejek. Ada apa? Jadi, bisnis pakaian dalam wanita tidak laku. Makanya kau ingin kembali menjadi dokter? Katanya sinis. Xing Chen menjawab, berkat dirimu, bisnis toko kami justru semakin baik. Kapten Su Qing kemudian menegaskan kembali bahwa selama pelatihan, semua peserta harus mematuhi aturan tim penyelamat, termasuk larangan membawa barang-barang tertentu. Namun, Xing Chen merasa bahwa dia hanya mencari alasan untuk balas dendam pribadi. Tak lama setelah itu, ketika mereka menggeledah kamar Xing Chen, mereka menemukan sebuah alat kecantikan di wastafel kamar mandi. Wajah Su Qing menunjukkan kebingungan karena dia tidak tahu apa itu. Dia meminta Xing Chen untuk membawa barang itu ke kantornya. Dia menegurnya karena mengabaikan aturan, tetapi Xing Chen merasa bahwa dia tidak bersalah. Aku sudah memberitahumu, ini untuk keperluanku sendiri. Kenapa kau terus menekanku sampai aku tidak punya jalan keluar? Su Qing, jika aku memang mengganggumu, katakan saja. Aku tidak ingin mengatakan sepatah kata pun lagi kepadamu. Tambahnya kesal. Malam itu Su Qing mengirim foto benda itu kepada rekannya, Lu Kun, sambil bertanya, "Kau tahu ini apa?" Lu Kun langsung menggoda, "Apa kau mulai menggunakan produk kecantikan sekarang?" Mendengar ini, Su Qing akhirnya sadar bahwa dirinya telah salah paham terhadap Xing Chen. Sebelum sempat meminta maaf, kejadian tak terduga terjadi. Saat Xing Chen sedang menjelaskan materi pertolongan pertama kepada anggota tim, tiba-tiba listrik mati. Panik, ia tak sengaja menyentuh model anatomi manusia yang kepalanya tiba-tiba jatuh dan membuat seorang anggota tim menjerit ketakutan. Dalam kepanikan, Xing Chen secara refleks berpegangan pada Su Qing. Namun, gerakan itu membuat kukunya tanpa sengaja menggores punggung pria itu. Setelah sesi pelatihan berakhir, Xing Chen datang mencarinya. Sebagai seorang dokter, ia tidak bisa diam saja melihat seseorang terluka. Dengan nada tegas, ia berkata, "Lepaskan bajumu." Su Qing, yang belum pernah terlalu dekat dengan perempuan sebelumnya, langsung merasa canggung. "Apa kau ingin aku melepasnya untukmu?" kata Xing Chen dengan nada menggoda. Mendengar itu, Su Qing langsung panik dan buru-buru melepas bajunya sendiri. Saat Xing Chen mendekatinya untuk memeriksa luka, Su Qing tiba-tiba merasa gugup dan buru-buru mengenakan kembali bajunya. Kemudian ia dengan sungguh-sungguh menggenggam tangan Xing Chen dan berkata, "Maaf, sekarang aku sudah tahu benda itu sebenarnya apa. Itu adalah perangkat kecantikan." Siapa sangka 1 detik kemudian Su Qing malah mulai memotong kuku Xing Chen. Hal ini membuatnya sangat marah. Selama bertahun-tahun menjadi dokter, ia belum pernah memotong kukunya dan ia merawatnya. Namun, pria aneh ini malah seenaknya mengubah bentuk kukunya.
Tentu saja ia menolak mentah-mentah. Saat mereka masih berdebat, tiba-tiba Lukun datang mencari Sucing, membuat Xing Chen merasa tidak nyaman. "Jika kau tidak suka wanita, jangan sembarangan menyentuh mereka," kata Xing Chen sinis. "Kau bilang aku tidak suka wanita. Apa kau salah paham tentang sesuatu?" balas Sucing. Ternyata Xing Chen memiliki alasan untuk berpikir demikian. Kemarin, saat mandi, ia mendengar dua wanita membicarakan tentang Sucing yang belum pernah punya pacar sebelumnya. Mereka bahkan berspekulasi bahwa ia mungkin memiliki masalah tertentu. Setiap kali ada pelatihan, ia selalu menjaga jarak dari para wanita. Bahkan, ketika seseorang mengetuk pintunya di tengah malam, ia tidak berani membukanya. Semua ini membuat Xing Chen semakin yakin dengan dugaannya. Suatu malam, saat Sucing tidak bisa tidur, ia keluar untuk menenangkan pikirannya dan melihat Xing Chen sedang berlatih senam. Ia tidak mau melewatkan kesempatan untuk berbicara dengannya. "Aku tidak tahu apa yang dikatakan Mak Comblang saat kencan buta kita. Tapi jika ada sesuatu yang menyinggungmu, aku minta maaf," katanya. Setelah beberapa hari bersama, Xing Chen mulai menyadari bahwa Sucing sebenarnya bukan orang yang banyak bicara. Perlahan, kesalahpahaman antara mereka mulai terurai. Saat makan siang, bahkan Lukun merasakan perubahan dalam sikap Sucing. "Sepertinya kaktus ini akhirnya akan berbunga," gumamnya. Pada awalnya, Sucing tidak menyadari perasaannya sendiri, sampai saat sesi latihan teknik CPR kepada semua orang, dan Xing Chen akan berpasangan dengan siswa laki-laki Tang Rui. "Tang Rui belum punya tim, kan? Jadi kau bergabung dengan kelompokku dan dengarkan baik-baik," kata Xing Chen. Tang Rui setuju. Tetapi Sucing tiba-tiba menghalanginya. "Kenapa aku merasa ini tidak cocok?" katanya sambil menatap Xing Chen. "Kalau begitu kau saja yang jadi pasangannya," kata Xing Chen. Namun Sucing menjawab, "Bukan kita berdua yang tidak cocok, tapi aku dan Tang Rui." Jawabannya membuat mereka berdua keheranan. Ketika sesi latihan pernapasan buatan dimulai, Tang Rui tiba-tiba ragu dan enggan melanjutkan. Xing Chen menenangkannya, menyuruhnya untuk rileks. Namun, kenyataannya, Sucing yang menjadi pasien dalam simulasi ini justru lebih tegang daripada Tang Rui. Saat Tang Rui hampir menempelkan mulutnya, untungnya bantuan datang tepat waktu. Sebuah manekin segera dibawa ke sana, membuat Sucing akhirnya bisa bernapas lega. Pelatihan berikutnya adalah tentang perangkat komunikasi nirkabel. Sucing meminta setiap orang mengikuti petunjuk untuk mempelajari tentang frekuensi dan pemecahan masalah pada walkie-talkie. Besok akan ada ujian setelah kembali ke rumah. Jika kalian belum pernah menggunakan walkie-talkie sebelumnya, pasti akan kesulitan, katanya. Saat kembali ke kamarnya, Xing Chen yang belum pernah menggunakan radio komunikasi sebelumnya tidak tahu bagaimana cara mengaturnya. Ia akhirnya meminta bantuan Tang Rui. Namun, karena Tang Rui hanya pedagang biasa, ia juga sama bingungnya. Xing Chen tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Latihan ini tidak ilmiah. Dari pagi hingga malam, dia hanya tahu bagaimana membuat kita berlatih dengan keras. Seharusnya dia sedikit lebih ramah pada kita. Mungkin karena itulah dia tidak punya pacar. Xing Chen awalnya hanya bercanda, tetapi ia tidak menyangka bahwa semua orang mendengar percakapan tersebut, termasuk Lukun. "Kau tahu, menjodohkan Sucing dengan Tang Rui dalam sesi pernapasan buatan tadi sebenarnya sudah cukup canggung," kata Lukun. Xing Chen terkejut hingga spontan melempar radio komunikasinya. Akibatnya, keesokan paginya, Xing Chen harus membersihkan radio komunikasi sebagai hukuman. Saat membersihkannya, ia menggerutu. Orang ini benar-benar pendendam. Tanpa diduga, Sucing mendengar ucapannya. Awalnya, ia berniat mengurangi pekerjaannya, tetapi setelah mendengar keluhan itu, ia mengurungkan niatnya. "Kenapa kau selalu berpura-pura serius di depan orang lain, tapi saat bertemu denganku kau malah berbeda?" tanya Xing Chen penasaran. Karena sebenarnya Sucing menyukainya, tetapi ia terlalu gengsi untuk mengatakannya. Sebagai gantinya, ia menggunakan cara lain untuk menarik perhatian Xing Chen. Saat melihat Xing Chen memegang perutnya saat pelatihan dan meminta izin pulang lebih awal, Sucing menyadari sesuatu. Setelah selesai pelatihan, dia mengirim pesan kepada Lukun.
Jika wanita sedang datang bulan, obat apa yang harus diminum? Tak lama kemudian, ia datang ke kamar Xing Chen dengan membawa obat dan air hangat. Xing Chen terkejut dengan perhatiannya. Ia belum terbiasa dengan perubahan sikap pria itu. Namun, ia tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Esoknya, mereka harus menjalani lari lintas alam bersenjata sejauh 30 km. Karena khawatir dengan keselamatan Xing Chen, Su Qing bahkan memberinya belati pribadinya. Ini adalah tantangan terakhir dari pelatihan khusus tim penyelamat medis. Setelah menyelesaikan pelatihan ini, setiap orang akan kembali ke jalan mereka masing-masing. Selama pelatihan, Su Qing tidak hanya dengan sukarela membantu membawa kotak obat untuk Xing Chen, tetapi juga selalu berada di sampingnya untuk melindunginya saat mereka mendaki ketinggian. Bahkan ketika terjadi insiden, ia tanpa ragu memeluk Xing Chen erat-erat tanpa memikirkan keselamatannya sendiri. Akibatnya, kakinya terluka. Setelah mereka berhasil naik ke atas, Xing Chen segera membalut lukanya dan menegaskan bahwa setelah pelatihan ini selesai, ia harus segera memeriksakan diri ke dokter. Namun, Su Qing hanya menanggapinya dengan santai, mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Meskipun Xing Chen terdengar tegas, hatinya diam-diam merasa hangat dengan perhatian yang diberikan oleh sang kapten. Tepat saat itu, Lu Kun menerima panggilan darurat. Ternyata Xing Chen dan satu anggota lainnya telah tersesat. Meskipun kakinya masih terluka, Su Qing tetap bersikeras untuk pergi mencari mereka, bahkan Lu Kun pun tidak bisa menghentikannya. Di sisi lain, Xing Chen yang terpisah dari kelompok mencoba mengukir tanda di pohon dengan pisaunya, tetapi ia tergelincir dan jatuh ke bawah. Saat Su Qing mengikuti jejaknya, ia melihat tanda yang ditinggalkan oleh Xing Chen serta pisau yang sebelumnya ia berikan padanya. Tanpa berpikir panjang, ia segera bergegas turun untuk menyelamatkannya. Saat Xing Chen membalas panggilannya, Su Qing, meskipun dalam kondisi cedera, tetap menggunakan tali untuk menuruni tebing perlahan-lahan. Namun, talinya terlalu pendek. Tanpa ragu, ia melepaskan tali tersebut dan langsung melompat ke samping Xing Chen. "Kau sudah terluka. Kenapa masih bertindak sembrono seperti ini?" seru Xing Chen. "Anggota timku tersesat, tentu saja aku harus menemukannya sendiri," jawabnya. "Siapa anggota timmu?" Xing Chen menatapnya tajam. Su Qing buru-buru menjelaskan, "Maksudku kau adalah bagian dari timku." Saat itu hujan mulai turun dengan deras. Mereka pun terpaksa berlindung di sebuah pondok jerami, di mana Su Qing memberikan jaketnya untuk melindungi Xing Chen dari hawa dingin. Di tempat perlindungan itu mereka mendapat kesempatan untuk lebih mengenal satu sama lain, sambil menunggu tim penyelamat datang. Setelah kembali ke markas, Lu Kun menyuruh Su Qing untuk beristirahat di ranjang dan dengan bercanda berkata bahwa berpura-pura lemah juga bisa menjadi strategi. "Apa dengan berbaring di sini aku sudah dianggap menggunakan strategi?" balasnya. "Kalau bukan strategi, lalu apa?" Lu Kun melanjutkan. "Yang paling membuatku penasaran adalah kalian berdua sendirian dalam gubuk itu benar-benar tidak terjadi apa-apa." Sebelum Su Qing sempat menjawab, Xing Chen datang membawa sup untuknya. Momen ini memberikan kesempatan bagi Su Qing untuk bertindak sedikit lebih manja demi mendapatkan perhatian dari Xing Chen. Suatu hari, Su Qing menerima panggilan darurat dari markas besar yang memintanya segera berangkat dalam misi penyelamatan. Sebelum pergi, ia ingin berpamitan dengan Xing Chen. Namun, di saat yang sama, Xing Chen juga sedang mencari dirinya untuk mengatakan sesuatu. Ia mencoba menelepon Xing Chen, tetapi tidak ada jawaban. Waktu keberangkatannya semakin dekat. Saat ingin mengirim pesan, baterai ponselnya tiba-tiba habis. Akhirnya, ia hanya bisa menitipkan pesan kepada Lu Kun untuk memberitahukan kakeknya dan Xing Chen. Namun, Lu Kun yang ceroboh malah melupakan pesannya. Lu Kun hanya mengingat sebagian pesan saja, ia mengira itu tidak terlalu penting. Namun, tak sangka, akibatnya lebih besar dari yang dia duga. Sebulan berlalu sejak kepergian Kapten Su Qing. Ponselnya sempat rusak dan sebelum pergi, ia hanya sempat meninggalkan 3 kata. "Kamu di sana atau tidak?" Lalu menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kapan dia akan kembali. Xing Chen merasa pria itu benar-benar tidak berperasaan dan mulai mencoba melupakannya. Namun, tiba-tiba ia menerima pesan dari Su Qing. Alih-alih merasa lega, ia malah mengabaikannya.
Ternyata setelah kembali dari misi penyelamatan, hal pertama yang dilakukan oleh Su Qing adalah mengirim pesan untuk Xing Chen, bahkan sebelum berbicara dengan Lu Kun. Namun, ia baru menyadari bahwa dirinya telah diblokir. Seorang gadis sampai memblokir kontakmu? Apa artinya ini? Apakah itu berarti dia hanya menganggapku teman? Pikirnya. Tak bisa menahan kekesalan, Su Qing langsung naik mobil dan pergi mencari Xing Chen. Begitu bertemu dengan Lu Kun, dia langsung menceritakan bahwa dia telah diblokir oleh Xing Chen. Kira-kira dalam situasi seperti apa seorang wanita akan memblokirmu? Tanya Lu Kun sambil tertawa. Itu berarti dia sudah menganggapmu sebagai orang asing dan tidak ingin berurusan lagi denganmu, jawabnya. Kata-kata itu membuat Su Qing terdiam. Apakah ia benar-benar sudah kehilangan kesempatan untuk mendekati Xing Chen? Sebelum berangkat, bukankah aku sudah memintamu untuk menyampaikan pesan padanya? Lu Kun kebingungan, tidak mengerti bagaimana ia bisa sampai melupakan hal itu. Otakmu itu bagaimana, hah? Kau tahu tidak gara-gara kau aku jadi kena masalah? Kesal, Su Qing bahkan tidak pulang ke rumah. Ia langsung memanggil taksi untuk pergi mencari Xing Chen. Begitu sampai di tempatnya, ia melihat rak barang di toko Xing Chen tiba-tiba roboh. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari dan menggunakan punggungnya untuk melindungi Xing Chen dari jatuhnya barang-barang. Melihatnya terluka, Xing Chen segera menariknya pergi ke rumah sakit. Di luar, Xing Chen tampak masih marah, tetapi dalam hati sebenarnya ia sudah memaafkannya. Sayangnya, Su Qing, yang belum pernah mengalami cinta sebelumnya, tidak menyadari hal itu. Untuk menarik perhatian Xing Chen, ia berpura-pura bahwa lukanya sangat menyakitkan. Sebenarnya, trik ini diajarkan oleh Lu Kun dari luar pintu. Tak disangka, cara ini benar-benar berhasil. Saat itu, tiba-tiba ponsel Xing Chen berdering, dan di layar terpampang nama kontak si tampan tak tertandingi. Melihat hal itu, Su Qing langsung merasa cemburu. "Jadi, kau menyukai tipe seperti ini?" Tanyanya dengan nada menyindir. "Aku menyukai tipe seperti apa, memangnya ada hubungannya denganmu?" balas Xing Chen ketus. Namun kemudian, di depan semua orang, pria itu tiba-tiba merangkul Xing Chen. Su Qing merasa hatinya hancur. "Sebenarnya hubungan kalian itu apa?" tanyanya dengan suara tegang. "Itu bukan urusanmu," jawab Xing Chen dingin, lalu menarik lengan pria itu dan pergi bersamanya. Melihat pemandangan itu, Lu Kun hanya bisa menghela napas, merasa kasihan pada kaptennya. Su Qing tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap mereka pergi. Yang tidak ia ketahui, pria itu sebenarnya bukan kekasih Xing Chen, melainkan keponakan tertuanya, yaitu Qian Cheng. Setelah keluar dari rumah sakit, Su Qing meminta Lu Kun untuk menyelidiki pria itu, ingin tahu siapa sebenarnya orang yang membuatnya merasa terancam. Lu Kun dengan santai berkata bahwa jika Su Qing benar-benar ingin mendapatkan hati Xing Chen, ia harus berusaha lebih keras. Kalau kau ingin menggali rahasia seseorang, kau butuh lebih dari sekadar sekop yang bagus, katanya sambil tersenyum. Mendapatkan saran itu, Su Qing langsung mengambil inisiatif. Ia datang ke toko Xing Chen dengan alasan ingin memperbaiki rak yang roboh. Namun, niatnya yang sebenarnya adalah mencari kesempatan untuk mendekatinya. Sayangnya, Xing Chen bisa membaca niat kecilnya itu. Meskipun begitu, ia tidak menolak bantuan Su Qing. Baru saja ia mulai bekerja, Xing Chen tiba-tiba menerima pesan penting dan harus pergi segera. Melihat itu, Su Qing dengan cepat menawarkan diri untuk menemaninya. Sepanjang perjalanan, ia merasa curiga kemana sebenarnya mereka pergi. Begitu sampai di tempat tujuan, barulah ia sadar bahwa ini bukanlah tempat yang biasa. Tengah malam begini, kau datang ke tempat seperti ini, bagaimana aku bisa tenang? Pikirnya. Karena khawatir, ia segera mengikuti Xing Chen dari belakang. Ternyata Xing Chen datang untuk bertemu dengan pemasok, guna membicarakan kerja sama bisnis. Namun, tempat itu memiliki aturan unik. Jika ingin bekerja sama, ia harus menenggak 3 gelas minuman keras lebih dulu. Tanpa ragu, Su Qing langsung mengambil alih. "Baiklah, biar aku saja," katanya. "Apa yang kau lakukan?" tanya Xing Chen heran. "Aku hanya haus, itu saja," jawabnya santai, lalu meneguk minuman itu. Sepanjang malam, ia tidak membiarkan Xing Chen menyentuh 1 gelas pun.
Semua ia minum sendiri. Seperti yang sudah diduga, malam itu benar-benar melelahkan baginya. Karena daya tahan minumnya tidak baik, Su Qing cepat sekali mabuk. Begitu sadar, ia terkejut mendapati Xing Chen sedang berbaring di sampingnya. Dengan kepala yang masih berat, ia buru-buru bertanya, "Tadi malam, kita tidak melakukan apa-apa kan?" Sebelum Xing Chen sempat menjelaskan, Su Qing sudah lebih dulu menyela. "Kalau memang terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab." Xing Chen menatapnya datar. "Dan bagaimana caranya kau akan bertanggung jawab?" Dengan yakin ia menjawab, "Aku akan menikahimu." Mendengar itu, Xing Chen hanya tertawa kecil. Tadi malam tidak terjadi apa-apa. Namun, semalaman tidak pulang membuat Lukun penasaran dan terus mengganggunya dengan pertanyaan. "Sudahlah, sejak lahir kau sudah jomblo, kalau akhirnya tak tahan juga wajar saja." Lukun bercanda. "Kalau tidak ada yang penting untuk dikatakan, lebih baik diam." Balas Su Qing kesal. Namun, masalah sebenarnya adalah setelah kejadian itu, setiap kali ia menghubungi Xing Chen, baik melalui pesan maupun telepon, wanita itu selalu mengabaikannya. Lukun kemudian memberikan saran. "Bukankah Dr. Xing Chen sedang siaran langsung menjual barang? Kenapa kita tidak ikut meramaikan dagangannya?" Tanpa pikir panjang, Su Qing langsung setuju. "Bagus juga, aku beli 10 barang." Lukun langsung pusing. "Barang yang kau beli terakhir saja belum kau pakai." Demi mendapatkan perhatian Xing Chen, setiap kali ia memulai siaran langsung, Su Qing selalu menjadi penonton pertama. Ia bahkan tak henti-henti memberikan like. Namun, begitu Chen Cheng muncul di layar, semangatnya langsung hilang. Alih-alih menonton, ia malah kesal. Kenapa mereka harus berdiri sedekat itu? Pikirnya, ia tidak bisa membiarkan situasi ini terus berlanjut. Langsung saja ia mengirim pesan ke Lukun untuk mengeluh. "Astaga, kau mengeluh padaku tidak ada gunanya. Lebih baik kau bertindak." Lukun menasihatinya. Tak menunggu lama, Su Qing langsung pergi mencari Xing Chen. "Saat kau membuat video atau siaran langsung di masa depan, tidak perlu mencari orang yang tidak penting," katanya. "Maksudmu Kenceng?" Xing Chen bertanya. "Kita bersaing secara adil. Apa yang bisa dia lakukan, aku juga bisa," jawabnya penuh percaya diri. Sebenarnya Xing Chen ingin mengatakan bahwa Kenceng adalah keponakannya sendiri, jadi tidak perlu dibandingkan dengannya. Namun, melihat betapa seriusnya Su Qing bersaing, ia sengaja tidak menjelaskan. "Aku pasti akan mencapai garis finish," kata Su Qing penuh tekad. Xing Chen menyukai semangatnya itu, jadi ia hanya tersenyum tanpa menjelaskan apapun. Malam itu, Su Qing mengajak Xing Chen menonton film. Tak disangka, wanita itu setuju. Hal ini membuktikan bahwa ia masih memiliki peluang. Namun, sepanjang malam ia tidak kunjung datang. Xing Chen yang sudah menunggu lama akhirnya merasa kecewa dan bersiap untuk pergi. Saat itu ia mendengar suara Su Qing memanggil namanya. "Maaf, aku terlambat." Rupanya sore itu saat latihan menyelam, Lukun melihat sinyal bahaya dari kejauhan dan langsung menyelamatkan seseorang. Setelah berhasil menarik orang itu ke daratan, waktu sudah menunjukkan lebih dari pukul 5 sore. "Tidak apa-apa, aku mengerti," jawab Xing Chen. Su Qing menjelaskan bahwa saat menyelamatkan orang itu, ia hanya memikirkan satu hal, Xing Chen. "Karena itu, aku harus lebih menghargai waktu bersama orang yang kusukai," katanya dengan tulus. Suasana di antara mereka terasa begitu mendalam. Tanpa bisa menahan perasaannya, Su Qing tiba-tiba mencium Xing Chen. Dan yang mengejutkan, wanita itu tidak menolaknya. Setelah kembali, ia merasa begitu bersemangat hingga langsung pergi berlatih tinju. Lukun yang melihatnya berpikir ia gagal dalam kencan. "Kami berciuman," kata Su Qing bangga. Lukun membelalakan mata tak percaya. "Serius? Jangan-jangan kau memaksanya?" "Tentu saja tidak. Semua berjalan alami." Namun, sekarang Su Qing malah bingung bagaimana harus menghadapi Xing Chen setelah ciuman itu. "Kau punya ide?" tanyanya pada Lukun. Temannya itu tersenyum licik. "Kau harus mengungkapkan perasaanmu dulu, baru bisa maju ke langkah berikutnya." Malam itu, Su Qing tidak bisa tidur. Apakah ini berarti mereka sudah resmi bersama? Ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Melihat betapa bingungnya sahabatnya, Lukun memutuskan untuk membantunya.
ajak dia main escape room. Itu bisa jadi momen yang tepat. Kebetulan seorang teman Sucing baru saja membuka taman hiburan, di mana mereka bisa mendesain permainan sesuai keinginan. Saat itu dia pasti akan ketakutan dan langsung masuk ke pelukanmu. Dengan begitu kau akan sukses, kata Lukun penuh semangat. Kedengarannya menarik juga, pikir Sucing. Ini kemenangan karena strategi, paham? Lanjut Lukun. Dalam cinta kau tidak bisa terlalu memikirkan untung dan rugi. Kalau kau terus ragu-ragu, Dr. Xing Chen bisa saja menjadi pacar orang lain. Setelah mempertimbangkan saran tersebut, akhirnya Sucing menghubungi Xing Chen dan mengajaknya bermain escape room besok. Tak disangka Xing Chen langsung menyetujuinya, membuatnya begitu bahagia. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, ketika tiba di lokasi dengan penuh percaya diri, ia justru terkejut. Xing Chen tidak datang sendirian. Ia membawa sahabatnya Xiaoli dan yang lebih mengejutkan lagi, musuh cintanya Jian Cheng. Ketiga orang itu berjalan mendekat, membuat rencana awalnya berantakan. Mereka segera bersiap dan memasuki escape room. Namun, di tantangan pertama tiba-tiba muncul seseorang yang mengejutkan Jian Cheng hingga ia berteriak kaget. Dia memanggil-manggil panggilan untuk bibinya. "Siapa yang kau panggil?" tanya Sucing. "Aku ini bibinya," jawab Xing Chen santai. Seketika Sucing dan Lukun saling berpandangan. Mereka tidak pernah mengira bahwa Jian Cheng adalah keponakan Xing Chen. Artinya, selama ini ia cemburu tanpa alasan. Setelah berhasil menyelesaikan tantangan demi tantangan, mereka tiba di tahap akhir. Sesuai dengan skenario yang dirancang oleh Lukun, permainan hanya bisa diselesaikan jika dua orang berciuman selama 10 menit. Tanpa berpikir lama, Xing Chen langsung mencium Sucing di depan semua orang. Ia pikir setelah ini, hubungan mereka akan berubah menjadi lebih dekat. Namun, begitu keluar dari escape room, sikap Xing Chen tetap dingin seperti sebelumnya. Sucing benar-benar bingung. Ia merasa seolah tidak memahami isi hati perempuan sama sekali. Lalu, sekarang aku harus bagaimana? Gumamnya frustrasi. Lukun, yang lebih paham soal perasaan wanita, hanya bisa menghela napas. Perempuan selalu membutuhkan sesuatu yang istimewa, butuh momen yang berkesan. Kau harus menyatakannya secara langsung, ujarnya tegas. Di perjalanan pulang, Xiaoli mengetahui bahwa Sucing belum menyatakan perasaannya dan langsung kecewa. Aku sudah memberikan jawaban yang jelas untuknya hari ini. Semua yang seharusnya kulakukan sudah kulakukan. Sekarang, aku hanya menunggu dia menyatakan perasaannya, kata Xing Chen. Namun, bukannya mengungkapkan isi hatinya, Sucing malah hanya mengirim pesan-pesan yang tidak penting. Hal ini membuat Xing Chen bingung, tidak tahu harus menjawab apa lagi. Setelah lama menunggu tanpa mendapatkan balasan dari Xing Chen, akhirnya Sucing memutuskan untuk menemui dan menyatakan perasaannya secara langsung. Namun, saat sampai di tempat kerja, ia malah melihat wajah muram Linmu. Penasaran, ia bertanya, "Ada apa denganmu?" Ternyata Linmu baru saja ditolak oleh Wei Ling setelah dengan berani menyatakan perasaannya. Sementara itu, Xing Chen sedang sibuk memilih pakaian baru untuk menghadiri reuni teman sekolahnya. Namun, Sucing malah memilihkan pakaian yang tertutup rapat untuknya. "Kau terlihat sangat cantik," katanya. Xing Chen menatapnya dengan ragu. "Apa kau yakin ini cantik?" Baginya, menghadiri reuni berarti harus tampil menawan dan elegan. Namun, sepertinya Sucing memiliki pemikiran yang berbeda. Saat tiba di tempat itu, Xing Chen bertemu dengan mantan pacarnya, Tang Ruiz, yang sudah lama tidak ia jumpai. Ternyata pria itu masih belum bisa melupakannya, dan kini ingin kembali mendekatinya. 2 tahun lalu, Tang Ruiz memilih untuk pergi ke luar negeri demi studinya, meninggalkan Xing Chen begitu saja. Sekarang, setelah ia menyelesaikan pendidikannya dan kembali ke tanah air, ia ingin memulai kembali hubungan mereka. Sucing, yang belum sempat menyatakan perasaannya pada Xing Chen, kini harus menghadapi seorang rival cinta yang jauh lebih berbahaya. Lukun, yang menyadari situasi itu, berniat pergi untuk menghindari drama. Namun, tiba-tiba muncul seorang wanita yang cukup merepotkan. Gadis itu adalah Gao Qingyin, tetangga sekaligus teman masa kecil Sucing.
Sejak lama ia menaruh hati pada pria itu dan terus mengejarnya dengan penuh semangat. Saat duduk di kursi, Gao Qingyin melihat dokumen milik Xing Chen dan mulai penasaran. Dengan nada menyelidik, ia bertanya kepada Lu Kun, "Siapa Xing Chen itu? Berapa umurnya? Apakah dia secantik aku?" Untuk segera mengusir Gao Qingyin, Lu Kun terpaksa membuat Xing Chen sedikit dirugikan. Sementara itu, Su Qing yang sedang berada di lantai atas tanpa sengaja menjatuhkan sebuah anting wanita dari sakunya. Ia terkejut, bertanya-tanya bagaimana benda itu bisa ada di sana. Tepat saat itu, Lu Kun kembali dan melihatnya. "Bukankah ini milik Xing Chen? Wah, kau sudah maju pesat," ejeknya. Ternyata malam sebelumnya, ketika Su Qing mengantar Xing Chen pulang, ia jatuh sakit dan mengalami demam. Xing Chen yang melihatnya tidak tega mengusirnya dan membiarkan ia beristirahat di rumahnya. Keesokan paginya, setelah sarapan, Su Qing masih enggan pergi, mengeluh bahwa kepalanya masih sedikit pusing. Namun, Xing Chen yang tidak mau berlama-lama dengannya, akhirnya mengusirnya keluar, bahkan sampai melemparkan sepatu dan pakaiannya. Mungkin saat itu antingnya ikut terjatuh. Ketika Su Qing hendak mengirimkannya kembali dengan jasa kurir, Lu Kun segera mencegahnya. "Ini kesempatan emas. Kau harus memanfaatkan momen ini untuk mengajaknya bertemu," katanya. Mendengar saran itu, Su Qing langsung mengirim pesan mengajak Xing Chen makan malam. Namun, betapa kecewanya ia ketika Xing Chen menolak dengan alasan sudah ada janji lain. Rupanya, Xing Chen sedang menghadiri kelas yang diajarkan oleh Tang Ruiz demi meningkatkan penjualan di tokonya. Mantan pacarnya yang masih menyimpan perasaan salah mengartikan situasi itu dan berpikir bahwa Xing Chen masih memiliki perasaan padanya. Usai kelas, Tang Ruiz menawarkan diri untuk mengantar Xing Chen pulang. Awalnya ia menolak, tetapi ketika pria itu berkata bahwa ia bisa membantu menjawab berbagai pertanyaan terkait bisnis, akhirnya ia setuju. Ini adalah kesempatan bagus, jadi dia harus memanfaatkannya. Setelah itu, Tang Ruiz juga mengajaknya makan malam, dan Xing Chen menerimanya, sehingga menolak ajakan Su Qing. Sementara itu, Gao Qingyin baru sadar bahwa dia lupa mengambil tasnya. Dia kembali untuk mengambilnya dan melihat Su Qing masih ada di sana. Maka, dengan santai dia mengajak Su Qing makan malam bersamanya, meskipun sebelumnya dia sudah menolak ajakannya. Karena Xing Chen sudah menolak ajakannya, jadi dia pikir tidak masalah kalau pergi makan dengan Gao Qingyin. Namun, tanpa mereka sangka, sesampainya di restoran, mereka malah bertemu dengan Xing Chen. Melihat pemandangan itu, Xing Chen langsung bertanya, "Kau sedang kencan di sini?" Su Qing buru-buru menjelaskan bahwa Gao Qingyin hanyalah tetangganya. Namun, Gao Qingyin dengan santai menambahkan bahwa mereka adalah teman masa kecil yang sangat dekat. Hal itu membuat Xing Chen merasa sedikit tidak nyaman. Sebagai balasan, Su Qing pun bertanya tentang pria yang bersamanya. Dari sana, ia baru mengetahui bahwa pria itu adalah Tang Ruiz, mantan pacarnya sekaligus rival cintanya yang sebenarnya. Jadi alasan dia bilang tidak punya waktu ternyata karena sedang berkencan dengan mantan pacarnya. Kali ini, Su Qing kehilangan selera makan. Tetapi Xing Chen tidak membiarkannya begitu saja. "Bukankah kau bilang ingin mentraktirku makan? Kalau begitu, kenapa tidak sekarang saja?" katanya. Di meja makan, masing-masing orang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Gao Qingyin ingin membuat Xing Chen salah paham, jadi ia sengaja menggenggam lengan Su Qing di depan matanya. Biasanya Su Qing akan menolak, tetapi karena masih kesal dengan Xing Chen, ia memilih untuk diam dan membiarkan hal itu terjadi. Su Qing berharap bisa membuat Tang Ruiz mundur. Jadi dia mengeluarkan anting-anting Xing Chen dan bertanya, "Kenapa antingmu ada di sini?" Rupanya secara tidak sengaja dia membawanya ke tempatnya saat dia tidur di sofanya. Tang Ruiz yang ingin membalikkan keadaan mencoba mengambil hati Xing Chen dengan secara pribadi memberikan makanan kepadanya. Tidak mau kalah, Su Qing mengambil sepotong steak dan menyuapkannya kepada Gao Qingyin. Xing Chen merasa tidak tahan lagi dan memutuskan pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Namun, Gao Qingyin segera mengejarnya. "Aku baru pergi dinas beberapa minggu tapi kau sudah berhasil menjerat Su Qing?" katanya sinis.
Tapi bukankah kau agak terlalu tua untuknya? Mendengar itu, Xing Chen membalas dengan tenang. Setidaknya aku cukup dewasa untuk mengajarinya hal-hal yang belum ia tahu. Tidak seperti seseorang yang bahkan tidak bisa memotong steak sendiri. Gao Qingyin yang kehabisan kata-kata mencoba menggunakan hubungan lamanya dengan Su Qing sebagai senjata. Aku dan Su Qing sudah saling mengenal sejak kecil. Tapi Xing Chen langsung membalas. Tapi kalian belum pernah benar-benar bersama, bukan? Kembali ke meja makan. Kali ini, Gao Qingyin benar-benar memancing kemarahan Xing Chen dengan merangkul Su Qing di hadapannya. Tidak tahan, Xing Chen pun menendang kaki Su Qing di bawah meja. Akhirnya, makan malam yang canggung itu pun berakhir. Saat pulang, Su Qing menawarkan diri untuk mengantar Xing Chen, tetapi ia kembali menolak dan memilih pergi bersama Tang Ruiz. Hal ini membuat Su Qing tidak bisa tinggal diam. Dengan cemburu, ia mengejar Xing Chen dan bertanya, "Apa maksudmu melakukan ini? Kau tidak punya penjelasan untukku?" Tanpa basa-basi, Su Qing langsung menyatakan perasaannya. "Aku menyukaimu. Maukah kau menjadi pacarku?" Namun, Xing Chen langsung menolak. Sementara itu, Tang Ruiz juga tidak tinggal diam. Ia meminta mahasiswanya untuk menyiapkan dokumen pemasaran digital dan mengirimkannya kepada Xing Chen. Saat melihatnya, Xing Chen merasa dokumen itu sangat berguna dan segera mengirim pesan terima kasih kepada Tang Ruiz. Di sisi lain, Lu Kun merasa cemas melihat saingan yang begitu kuat. Tang Ruiz masih muda tetapi sudah menjadi profesor. Jelas bukan lawan yang mudah. Ia menyarankan Su Qing mencari informasi dari teman dekat Xing Chen, yaitu Xiao Li. Namun, Su Qing tidak ingin terlalu dekat dengan sahabat pacarnya, jadi Lu Kun menawarkan diri. "Biar aku saja yang mendekatinya demi mendapatkan informasi," katanya. "Tapi jangan jadikan ini alasan untuk menggoda perempuan," balas Su Qing. Meski awalnya hanya berniat mencari informasi, Lu Kun malah mengalami insiden tak terduga dengan Xiao Li. Saat mencoba memperbaiki pipa air di rumahnya, air tiba-tiba menyembur dan mengenai wajah Xiao Li. Dalam kebingungan, mereka malah terjatuh bersama, menciptakan momen canggung yang membuat mereka berdua tersipu. Setelah memperbaiki pipa, mereka pun mengobrol. Xiao Li sedang mencari brand ambasador, tetapi semua dokumen yang dia temukan berbahasa Jepang, sementara tidak ada dari mereka yang bisa menerjemahkannya. Mendengar itu, Lu Kun segera berkata, "Aku kenal seorang penerjemah yang bisa langsung mulai bekerja." Penerjemah yang dimaksud Lu Kun adalah Su Qing. Ini adalah kesempatan bagus untuk lebih dekat dengan Xing Chen. Kemudian, Su Qing membantu menerjemahkan dokumen Jepang untuk Xing Chen. Saat melihatnya bekerja dengan serius, Xing Chen merasa tersentuh, dan tanpa sadar, Su Qing menciumnya. Suasana romantis itu tiba-tiba terputus ketika seekor anak anjing muncul. "Sejak kapan kau memelihara anjing?" tanyanya heran. Ternyata anak anjing kecil itu adalah hewan yang pernah diselamatkan Xing Chen. "Kemarin, seorang gadis datang dan memintaku untuk merawatnya sementara waktu," jelasnya. Su Qing mengangkat anak anjing itu dan berkata, "Kenapa aku bahkan ingin berteman dengan seekor anjing?" Lalu dia menyadari sesuatu. Bukankah ini anjing yang kita selamatkan waktu itu? Mendengar itu, ingatan Xing Chen kembali ke kejadian saat seorang pria berlari di sepanjang papan reklame, lalu melompat ke tembok gedung di depannya tanpa peduli keselamatannya sendiri demi menyelamatkan seekor anjing kecil. "Jangan-jangan pria itu adalah kamu?" tanyanya terkejut. Su Qing tidak menjawabnya, membiarkan Xing Chen menyadarinya sendiri. Setelah Xing Chen mengetahui bahwa Su Qing adalah orang yang menyelamatkan anak anjing itu, sejak saat itu dia memiliki kesan baik padanya. Hal ini membuat perasaannya terhadapnya semakin bertambah. Selain itu, Su Qing juga mengungkapkan bahwa sejak saat itu ia sudah menyukai Xing Chen. Ia bahkan tak menyangka bahwa saat pergi kencan buta, ia malah bertemu dengannya. Sebenarnya saat itu hatinya sangat bahagia dan berdebar. Kali ini Xing Chen tidak lagi bersikap keras padanya. "Kau bisa memiliki aku," ucapnya. Kalimat itu membuat hati Su Qing berbunga-bunga. Tanpa bisa menahan diri, ia langsung menciumnya. Sejak saat itu mereka resmi berpacaran. Setelah kembali ke rumah, Su Qing mengirim pesan. "Hari ini kakekku tidak ada di rumah. Bagaimana kalau kau datang ke rumahku?
aku akan memasak sesuatu yang enak untukmu." Mendengar itu, Xing Chen dengan santai menyetujuinya. Tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya, Su Qing segera memberitahu Lu Kun. "Sebagai pria, kau memang harus terus menempel pada kekasihmu," kata Lu Kun menggoda. "Apa kau sudah mencapai pencerahan sekarang?" Su Qing dengan percaya diri menjawab, "Benar, aku sudah tidak membutuhkanmu lagi." Malam itu mereka menikmati waktu berdua sambil menikmati anggur merah. Namun, ketika Xing Chen baru saja pergi ke kamar mandi sebentar, ia kembali hanya untuk menemukan Gao Qingyin yang sedang mabuk berdiri di sana. Dalam sekejap, rasa cemburu membakar hati Xing Chen. "Sepertinya aku datang di waktu yang salah," ucapnya dingin. Dengan perasaan marah, ia mengambil tasnya dan pergi. Makan malam yang seharusnya menyenangkan malah dirusak oleh Gao Qingyin. Sementara itu, Su Qing tidak menyadari bahwa orang tua Xing Chen sedang berusaha menjodohkannya kembali dengan Tang Ruiz. Ternyata Tang Ruiz adalah murid kesayangan ayah Xing Chen. Sejak dulu, ibunya juga sangat menyukai calon menantu ini. Dahulu mereka putus karena fokus pada karier masing-masing, tetapi sekarang Tang Ruiz sudah kembali ke negara asalnya. Ibu Xing Chen pun merasa ini adalah kesempatan yang tepat. Namun, Xing Chen tidak ingin ibunya ikut campur dalam urusan pribadinya. Sayangnya, sang ibu tidak mau mendengar. Saat makan malam, ia langsung bertanya pada Tang Ruiz, "Setelah putus dari putriku, apakah kau sudah memiliki pacar baru?" Tang Ruiz menjawab, "Karena pekerjaan terlalu sibuk, sampai sekarang aku masih belum punya pacar." Dengan senyum penuh arti, Ibu Xing Chen menimpali, "Kebetulan sekali putriku juga masih lajang." Setelah makan malam selesai, Xing Chen berkata kepada Tang Ruiz, "Kau tidak perlu menghiraukan apa yang ibuku katakan tadi." Sebenarnya Tang Ruiz tahu bahwa hati Xing Chen kini sudah tidak lagi untuknya. Namun, ia yakin bahwa jika ia berusaha lebih keras, suatu hari nanti ia bisa membuat Xing Chen mencintainya kembali. Ketika Tang Ruiz menerima telepon dari seorang teman lama yang memintanya untuk menilai sebuah proyek, ia segera setuju begitu mengetahui bahwa itu adalah toko milik Xing Chen. "Besok aku akan datang tepat waktu," katanya. Kehadiran Tang Ruiz saat itu membuat Xing Chen terkejut. Setelah rapat selesai, saat hendak pergi, ia melihat Su Qing juga ada di sana. Mereka berdua sedang mengobrol dengan semangat ketika Xing Chen muncul. Dengan sengaja, Xing Chen mengucapkan terima kasih kepada Tang Ruiz atas bantuannya. "Aku ingin berbicara denganmu," kata Su Qing. Tetapi Xing Chen langsung menjawab, "Maaf, hari ini aku sibuk." Namun, Su Qing tidak menyerah dan terus mengikutinya untuk menjelaskan. "Jangan terlalu memikirkan itu, ya," kata Su Qing mencoba menenangkan Xing Chen. Namun, yang membuat Xing Chen marah bukanlah hal itu, melainkan kenyataan bahwa Gao Qingyin bisa masuk ke rumahnya begitu saja. Su Qing menjelaskan bahwa ia memberitahukan kode rumah kepada Gao Qingyin karena kakeknya sudah tua dan mungkin tidak ingat kode tersebut. Namun, kini ia sudah menggantinya dan bahkan memberitahu Xing Chen kode baru itu. Mendengar itu, akhirnya Xing Chen memaafkannya. Selain itu, ia juga tidak punya waktu untuk bermasalah lebih jauh dengan Gao Qingyin, karena ia baru saja mendapatkan brand ambassador dan masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Prioritasnya sekarang adalah mencari model untuk syuting iklan. Namun, ia sama sekali tidak menyangka bahwa model yang dipilih adalah Gao Qingyin. Saat pengambilan gambar berlangsung, model tersebut terus-menerus mencari masalah. Kadang ia mengeluhkan lingkungan syuting yang buruk, di lain waktu ia meremehkan pakaian yang telah disiapkan oleh Xing Chen, menganggapnya terlalu kuno dan tidak sesuai dengan citranya. Tidak hanya itu, ia juga sengaja mengulur waktu di ruang rias dan bahkan mengirim pesan kepada Su Qing. Dalam pesannya, Gao Qingyin mengeluh bahwa ia merasa kedinginan saat syuting dan kini jatuh sakit. Ia meminta Su Qing untuk menjemputnya sepulang kerja. "Bagaimanapun juga, aku adalah teman kecil yang tumbuh besar bersamamu," tulisnya. Begitu mendengar Gao Qingyin sakit tanpa berpikir panjang, Su Qing langsung bergegas pergi. Begitu melihat Su Qing tiba, Gao Qingyin langsung berlari dan menggenggam lengannya erat-erat. "Bagaimana kondisimu? Apakah kau bisa bekerja sama dengan tim dengan baik?" tanya Su Qing penuh perhatian.
sama sekali tidak menyadari bahwa Xing Chen juga berada di sana. Ia baru sadar saat Xiaoli tiba-tiba muncul dan menyela percakapan mereka. "Xiaoli, kenapa kau ada di sini?" tanyanya bingung, lalu menoleh mengikuti arah pandangan Xiaoli. Saat itulah ia melihat Xing Chen yang menatapnya tajam. Kali ini, ia benar-benar dalam masalah. Dengan cepat, ia melangkah mendekati Xing Chen untuk menjelaskan. Tetapi Xing Chen tidak memberinya kesempatan. "Bukan seperti yang kau pikirkan, Xing Chen. Dengarkan aku dulu," kata Su Qing mencoba membujuknya. Namun, siapapun yang melihat pacarnya menjemput wanita lain pasti akan marah. Su Qing terus mengejar Xing Chen hingga ke pintu, ingin mengantarnya pulang. Ia baru saja berhasil berdamai dengannya, tetapi kini semuanya hancur lagi karena Gao Qingyin. Dengan tegas, Xing Chen berkata, "Jika kau benar-benar ingin berkencan denganku, selesaikan dulu semua masalah dengan para wanita di sekitarmu." Saat yang sama, mantan pacarnya Tang Ruiz muncul di hadapannya. "Xing Chen, kau harus percaya padaku," pinta Su Qing. Namun, Xing Chen hanya menjawab, "Aku masih ada urusan. Kita bicara nanti." Kali ini Su Qing hanya bisa menatap punggungnya yang semakin menjauh. Ia sebenarnya ingin meminta maaf kepada Xing Chen, tetapi secara tak sengaja melihatnya sedang berbicara dengan Tang Ruiz. Seharusnya ia maju dan menanyakan langsung, tetapi entah kenapa ia memilih untuk berbalik dan pergi. Xing Chen tidak menyadari kejadian itu. Ia masih menunggu permintaan maaf dari Su Qing sebelum tidur, tetapi akhirnya harus kecewa. Ia tidak tahu bahwa Su Qing justru memilih mengalihkan pikirannya dengan berlatih keras agar bisa melupakan pemandangan yang baru saja ia lihat. Namun, dalam hati, ia tetap merasa gelisah. Ia bimbang. Apakah ia harus bertanya langsung kepada Xing Chen tentang hubungannya dengan mantan pacarnya atau tidak? Tanpa disangka, kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Lu Kun membawa kabar penting kepada Su Qing bahwa toko baru milik Xing Chen sedang dalam tahap renovasi dan membutuhkan karyawan segera. "Aku juga sibuk, tidak punya waktu untuk mengurusi hal-hal sepele seperti itu," keluh Su Qing. "Kenapa marah? Bagaimanapun juga, aku sudah setuju membantu," balas Lu Kun. Sore harinya, saat Lu Kun bersiap untuk pergi, ia melihat Su Qing sudah berdiri menunggunya. "Bukannya kau ada urusan?" tanyanya heran. "Sudah aku selesaikan," jawab Su Qing singkat. Terkadang, pria memang berkata satu hal, tetapi hatinya berkata lain. Xing Chen terkejut melihat Su Qing muncul, tetapi karena keduanya masih marah, tidak ada yang mau bicara lebih dulu. Mengetahui suasana canggung di antara mereka, Xiaoli sengaja menciptakan kesempatan agar mereka berdamai. Ia meminta Xing Chen menyerahkan helm kertas kepada Su Qing. Meski enggan, Xing Chen tetap menurutinya. Namun, keduanya tetap diam. Melihat itu, Xiaoli kembali turun tangan dan menyuruh Xing Chen memberikan handuk kepada Su Qing untuk menyeka keringat. Namun, Su Qing malah berkata tangannya terlalu kotor untuk melakukannya sendiri, memaksa Xing Chen untuk membantunya. Momen mesra itu pun disaksikan oleh rekan-rekan mereka, membuat suasana sedikit berubah. Su Qing akhirnya menjelaskan bahwa ia benar-benar tidak tahu kalau Gao Qingyin hanya berpura-pura sakit. Karena hari ini Su Qing sudah membantu pekerjaannya, Xing Chen pun berbesar hati untuk memaafkannya. Namun, Su Qing masih penasaran dan bertanya tentang hubungannya dengan Tang Ruiz. "Aku tidak pernah kembali pada cinta lama," jawab Xing Chen tegas. Mendengar itu, Su Qing pun merasa lega, dan kesalahpahaman di antara mereka akhirnya terselesaikan. Keesokan harinya, Xiaoli sengaja datang ke markas tim untuk mengucapkan terima kasih. Namun, ia malah melihat Lu Kun sedang dikejar-kejar seorang wanita yang ngotot ingin menjadi pacarnya. Lu Kun tampak kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Saat melihat Xiaoli di pintu, ia segera menganggapnya sebagai penyelamat dan mengirim sinyal permintaan tolong. "Berapa banyak yang kau mau? Aku akan memberimu cek kosong," katanya putus asa. Mendengar ada peluang mendapat uang, Xiaoli langsung maju dan mengklaim, "Aku ini atap rumahnya." Wanita itu terkejut dan bertanya, "Kau belum menikah kan?" Namun, sebelum Xiaoli bisa menjawab, Lu Kun langsung memeluknya erat dan berkata, "Kami sudah menikah." Wanita itu yang marah langsung menamparnya, membuat situasi semakin kacau.
Untuk menyingkirkan wanita tersebut, Lukun harus menerima ejekan dari semua orang di sekitarnya. Namun, yang paling membuatnya kesal adalah harga mahal yang dipatok oleh Xiaoli. "Aku menagihmu 5.000 untuk layanan ini," katanya santai. "Apa? Ain Dairem? Kau terlalu kejam," keluh Lukun. Sejak saat itu hubungan mereka perlahan mulai berubah. Suatu hari saat Xing Chen sedang berlatih bela diri bersama Su Qing untuk berjaga-jaga dari orang jahat, tiba-tiba Gao Qingyin muncul di markas tim penyelamat. Ia mengundang semua orang untuk minum dengan alasan sebagai anggota keluarga dari Su Qing. Tak lama kemudian, Gao Qingyin masuk ke ruang latihan dan melihat Xing Chen dengan mudah mengalahkan Su Qing hanya dalam beberapa gerakan. Ia tidak bisa menerimanya dan langsung menantang Xing Chen bertarung. "Aku sudah belajar taekwondo dari kecil bersama Su Qing," katanya dengan percaya diri. Namun, Xing Chen tidak gentar. Ia ingin tahu seberapa hebat Gao Qingyin sebenarnya. Ternyata Gao Qingyin bahkan tidak bisa bertahan satu serangan pun dan langsung kalah. Melihat itu, Lukun buru-buru ingin membawanya ke ruang medis, tetapi Gao Qingyin menolak. Akhirnya, atas izin Xing Chen, Su Qing menggendongnya pergi. Namun, saat itulah ia dengan tegas mengatakan kepada Gao Qingyin, "Aku dan Xing Chen sudah bersama. Aku hanya menganggapmu sebagai adik. Setelah sekian lama, akhirnya aku menemukan seseorang yang benar-benar aku sukai. Tolong jangan buat semuanya jadi sulit." Gao Qingyin terkejut. Ia tidak pernah diperlakukan seperti ini oleh Su Qing sebelumnya. Ia tidak mau menerima kekalahan. Jika ia tidak bisa mempengaruhi Su Qing, maka ia akan mencari cara lain. Ia pun mendekati kakek Su Qing dan mengadu, "Kakek, kakiku sakit." Kakek itu khawatir dan bertanya, "Kenapa bisa begitu? Ada yang mengganggumu?" Gao Qingyin berpura-pura sedih. "Ada seseorang yang menindasku. Berani sekali mereka." Gao Qingyin mengadu kepada kakek Su Qing bahwa Xing Chen adalah mantan pacar cucunya. Mendengar hal itu, sang kakek merasa ada yang tidak beres karena mereka sudah lama putus. Gao Qingyin segera menceritakan semuanya, mengatakan bahwa Xing Chen terus mengejar Su Qing, tidak pernah melepaskannya, dan bahkan masih berhubungan dengan mantan pacarnya. Setelah mendengar cerita itu, kakek sangat marah. "Tidak bisa dibiarkan, aku tidak akan pernah menerima orang seperti itu. Bahkan jika cucuku harus hidup sendiri seumur hidupnya, dia tetap tidak boleh menikahi wanita itu." Setelah itu, sang kakek langsung menelepon Su Qing dan memerintahkannya untuk pulang malam itu juga. "Aku sedang sibuk, kakek," jawabnya. Namun, kakek dengan tegas mengatakan bahwa ia harus membawa serta Xing Chen. Tak punya pilihan, Su Qing akhirnya membawa Xing Chen kembali ke rumah keluarga. Namun, baru saja masuk ke dalam rumah, sepatu hak tinggi Xing Chen tersangkut di celah lantai. Meski berusaha menariknya, sepatu itu tetap tidak bisa lepas. Saat itulah kakek muncul dan melihat kejadian tersebut. Melihat kakek, Xing Chen segera menyapanya dengan sopan. Namun, sebelum sempat berbicara lebih jauh, Su Qing langsung menggendongnya dan membawanya pergi untuk mengganti sepatu. Hal itu justru memperburuk kesan sang kakek terhadap Xing Chen. Ia merasa wanita ini kurang sopan dan berani bertindak seperti itu di hadapan orang tua. Saat makan malam, kakek langsung bertanya, "Berapa umurmu sekarang?" Setelah mendengar bahwa Xing Chen sudah 29 tahun, kakek berkomentar, "Jadi tahun depan kau sudah 30, ya?" Xing Chen buru-buru menjawab bahwa ia masih memiliki 1 tahun sebelum mencapai usia tersebut. Kakek pun menambahkan, "Berarti kau sudah tidak muda lagi?" Su Qing terus-menerus memuji betapa hebatnya Xing Chen. Tetapi kakek segera memotong pembicaraannya. "Apakah aku bertanya padamu?" katanya dengan tegas. Kemudian ia menegaskan bahwa keluarga mereka berasal dari keturunan akademisi dan Su Qing sejak kecil sudah sangat berbakat. Tujuan kakek mengatakan itu adalah untuk menunjukkan bahwa Xing Chen tidak sepadan dengannya. Namun, Xing Chen juga berasal dari keluarga terhormat. Ia menjelaskan bahwa ia membuka toko hanya untuk mendapatkan uang tambahan guna membiayai pendidikannya. Mendengar hal itu, kakek merasa sedikit lebih tenang. Sementara itu, Lukun yang tetap berada di tim menghadapi masalah. Wei Ling yang sedang berlatih bela diri dengannya, tiba-tiba mengalami kendala yang tidak terduga.
sehingga tidak bisa naik ke panggung tepat waktu. Kemudian, Xiaoli yang datang untuk mengambil dokumen mengetahui situasi ini dan segera menawarkan diri untuk menggantikan. Lukun awalnya berpikir bahwa ia harus lebih hati-hati terhadap Xiaoli karena ia bukan bagian dari tim. Ia berencana untuk hanya melakukan gerakan tanpa benar-benar bertarung. Namun, ia meremehkan Xiaoli. Selama latihan, tubuhnya babak belur karena Xiaoli benar-benar serius. Malam harinya, Gao Qingyin datang mengunjungi Lukun dan baru mengetahui apa yang terjadi. Gao Qingyin berharap kakek akan menyulitkan Xing Chen, tetapi ternyata ia justru kecewa dengan hasilnya. Pada malam hari, Xing Chen melihat kakek sedang bermain catur dan langsung menawarkan diri untuk bermain dengannya. Su Qing dengan cepat mengambil foto momen itu dan mengirimkannya ke Lukun. Saat itu, Lukun sedang bersama Xiaoli. "Apa? Xing Chen bisa main catur?" tanyanya heran. "Dia adalah pemain catur tingkat nasional," jawab Xiaoli santai. Mendengar hal itu, Xiaoli pun langsung khawatir. Xiaoli segera mengingatkan Xing Chen agar bermain dengan hati-hati dan sengaja mengalah agar meninggalkan kesan baik di mata kakek. Di sisi lain, kakek yang curang diam-diam mengubah beberapa langkah catur saat Xing Chen membaca pesan dari Xiaoli. Ia bahkan menyuruh cucunya untuk tidak membocorkan rahasianya. Dengan mengikuti saran Xiaoli, Xing Chen akhirnya sengaja mengalah. Kakek pun sangat senang setelah memenangkan permainan. Xing Chen bahkan tidak lupa memuji kakek, yang membuatnya langsung mengubah pandangannya terhadapnya. Keesokan paginya, ketika melihat Su Qing dan Xing Chen berjalan bergandengan tangan di halaman, sang kakek tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Akhirnya, semua tampaknya berjalan dengan baik sampai Gao Qingyin tiba-tiba datang ke rumah keluarga Su Qing. Dia datang secara langsung karena ingin melihat Xing Chen dalam keadaan sulit. Namun, kenyataan sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Bukannya mengusir Xing Chen, sang kakek justru membiarkannya tinggal di sana. Di depan kakek, Gao Qingyin dengan sengaja bertanya, apakah Xing Chen sudah benar-benar memutuskan hubungan dengan mantan pacarnya? Xing Chen menjawab dengan tenang, apa hubungannya mantan pacarku dengan hubunganku dengan Su Qing? Kami memang masih berkomunikasi tetapi hanya untuk urusan pekerjaan. Pada akhirnya, kakek merasa tidak tahan lagi dan menegur Gao Qingyin. Bagaimanapun juga, Xing Chen adalah tamu. Sikapmu seperti ini sungguh tidak sopan. Lebih baik kita segera makan saja. Meskipun begitu, Gao Qingyin masih belum mau menyerah. Ketika melihat Su Qing dan Xing Chen hendak keluar rumah bersama, ia juga ingin ikut serta untuk mengganggu mereka. Namun, kakek dengan sengaja menahannya dan mengajaknya minum teh. Kakek sengaja melakukannya, ya? Tanya Gao Qingyin dengan kesal. Bagaimana mungkin kakek tega memisahkan kita dan membiarkan Su Qing mengantar Xing Chen? Namun, kakek hanya tersenyum dan berkata, anak ini pintar juga. Kau harus tahu kapan harus melepaskan. Kalau tidak, kau hanya akan semakin terluka. Namun, Gao Qingyin tidak mendengarkan nasihat kakek dan tetap diam-diam mengikuti mereka. Sayangnya, ia justru tanpa sengaja terlihat oleh Qian Cheng. Gao Qingyin kemudian berbicara tentang masa kecilnya dengan Su Qing. Dulu dia pernah berkata, jika aku lulus ujian sertifikasi, dia akan menjadi orang pertama yang menerbangkanku. Namun, hanya dalam hitungan detik, ia melihat Su Qing yang miliknya justru terbang bersama Xing Chen. Melihat kebahagiaan dan keintiman mereka, kali ini Gao Qingyin benar-benar kehilangan harapan dan pergi dengan diam-diam. Semua orang pun merayakan keberhasilan Xing Chen karena telah mendapat pengakuan dari sang kakek. Xing Chen sangat bahagia dan ingin mengabadikan momen itu dengan berfoto bersama Su Qing. Haruskah aku memblokir orang tua dari daftar teman? Tanyanya bercanda. Kalau tidak, rasanya malu sekali. Akhirnya ia memutuskan untuk membagikan fotonya ke media sosial, tetapi hanya bisa dilihat oleh teman-temannya, bukan keluarganya. Namun, mantan pacarnya Tang Ruiz segera melihat unggahan itu. 2 tahun lalu, Tang Ruiz memilih pergi ke luar negeri untuk belajar tanpa mengatakan apapun kepada Xing Chen. Kenapa kau tidak memberitahuku? Tanya Xing Chen saat itu. Aku pacarmu, tapi aku adalah orang terakhir yang mengetahui keputusan itu. Karena itulah mereka akhirnya berpisah. Kini, setelah menyelesaikan studinya, Tang Ruiz kembali ke negara asalnya dan bertemu dengan mantan pacarnya di acara reuni kampus. Setelah berbincang dengan Xing Chen, barulah ia menyadari bahwa perasaannya padanya belum hilang.
Namun, sebelum ia sempat mengungkapkan perasaannya, ia melihat di ponselnya bahwa Xing Chen sudah menjalin hubungan dengan orang lain. Pada saat itu, ia merasa sangat menyesal. Ia hanya bisa mengungkapkan kesedihannya kepada teman lamanya. Sejujurnya, 2 tahun lalu ia sudah merasa menyesal segera setelah ia pergi. Seorang teman menyarankannya, daripada terus merasa sedih, kenapa kau tidak mengatakan perasaanmu pada Xing Chen? Siapa tahu kau masih punya kesempatan. Mendengar itu, Tang Ruiz langsung mencari Xing Chen. Pertama, ia meminta maaf. 2 tahun lalu aku tidak memikirkan perasaanmu. Begitu tiba di negeri asing, aku langsung menyesalinya. Namun, Xing Chen hanya tersenyum. Masa lalu tetaplah masa lalu. Tidak perlu lagi mencari siapa yang salah atau benar. Dengan penuh harapan, Tang Ruiz berkata, "Jika kau masih menungguku, aku akan melakukan segalanya untuk menebus kesalahanku." Namun, jawaban Xing Chen membuatnya terdiam. "Aku sudah tidak menunggumu lagi." Meskipun sekarang Tang Ruiz hanya dipenuhi dengan penyesalan dan rasa bersalah, Xing Chen sudah menemukan belahan jiwanya. Ia berharap mantan kekasihnya itu tidak terus terjebak di masa lalu dan bisa memulai kehidupan yang baru. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, setidaknya Tang Ruiz sudah bisa mengungkapkan semua yang ingin ia katakan. Dalam hatinya, ia tidak lagi merasa menyesal. Di sisi lain, Gao Qingyin masih tenggelam dalam kesedihan karena patah bom hati. Qian Cheng yang melihatnya berkata, "Bibi saya sudah berpacaran dengan Kapten Su Qing. Itu adalah kenyataan yang tidak bisa diubah. Jadi lebih baik Anda juga menatap ke depan dan menjalani hidup baru." Setelah mendapatkan nasihat dari Qian Cheng, Gao Qingyin akhirnya memutuskan untuk melepaskan masa lalu dan memulai lembaran baru. Keesokan paginya, Gao Qingyin bertemu dengan Su Qing di rumah Xing Chen. Su Qing mengira bahwa ia datang mencarinya, tetapi Gao Qingyin segera membantah, "Aku tidak datang untuk mencarimu." Setelah masuk ke dalam rumah, ia bahkan bercanda dengan mengatakan bahwa Su Qing menghalangi jalannya. Dengan sikap santai, Gao Qingyin akhirnya memutuskan untuk hidup rukun dengan Xing Chen. Bagaimanapun juga, di masa depan, Xing Chen akan menjadi istri dari saudara sepupunya. Jadi semua cinta dan benci di antara mereka sudah jelas adanya. Sementara itu, Lu Kun mulai mengalami kebingungan dalam masalah perasaan. Setelah beberapa waktu berinteraksi dengan Xiaoli, ia perlahan-lahan menyadari bahwa ia memiliki perasaan padanya. Suatu malam, Lu Kun mengajak Xiaoli menonton film, tetapi ia ditolak. Semua orang di tim melihat perubahan ini dan bertanya apakah ia benar-benar menyukai Xiaoli. Namun, karena gengsinya, Lu Kun beralasan, "Aku mendekati Xiaoli karena Kapten Su Qing. Karena Xiaoli dan Xing Chen adalah sahabat, aku harus menjaga hubungan baik dengannya untuk memahami lawan." Namun, tanpa disangka, kata-kata itu justru didengar oleh Xiaoli. Ia segera pergi dengan marah, dan Lu Kun buru-buru mengejarnya untuk menjelaskan. Sayangnya, Xiaoli yang sudah terlanjur marah tidak mau mendengarkannya. Malam itu, Lu Kun pergi ke bar untuk menghilangkan kesedihannya dengan minum alkohol. Zhu Yao menasihatinya, "Sebaiknya kau segera menyelesaikan kesalahpahaman ini sebelum semuanya semakin rumit." Berkat dorongan dari sahabatnya, Lu Kun akhirnya mencari Xiaoli lagi. Namun, Xiaoli tetap tidak mau memberinya kesempatan untuk berbicara. Meski begitu, Lu Kun tetap mengikuti Xiaoli kemanapun ia pergi, seperti lem super yang tidak bisa terlepas. Tepat pada saat itu, di depan mereka ada sekelompok ibu-ibu yang sedang menari. Xiaoli menantangnya, "Kalau kau bisa menari bersama mereka, aku akan mempertimbangkan untuk mendengarkanmu." Tanpa berpikir panjang, Lu Kun langsung bergabung dengan para ibu-ibu dan mulai menari. Xiaoli yang melihatnya diam-diam tertawa. Ketika lagu berakhir, para ibu-ibu terkesan dengan Lu Kun dan bahkan ingin mencarikannya pasangan. Wajah Lu Kun langsung memerah karena malu. Melihat itu, Xiaoli akhirnya tidak lagi mempersulitnya. Tidak lama kemudian, toko milik Xing Chen akhirnya mulai mendapatkan pesanan besar. Ini adalah pertama kalinya mereka meraih keuntungan sejak membuka usaha. Lu Kun dan Su Qing sengaja datang untuk merayakan kesuksesan mereka. Xiaoli yang terlalu bahagia akhirnya minum terlalu banyak. Lu Kun harus berusaha keras untuk mengantarnya pulang. "Ini di mana?" tanya Xiaoli dalam keadaan mabuk.
"Kita sudah sampai di rumahmu," jawab Lukun. "Baiklah, sekarang tidurlah dengan tenang. Aku akan pergi." Namun, saat Lukun hendak pergi, Shaoli tiba-tiba menariknya dan memaksanya untuk tetap tinggal. Lukun menatap wajah merah Shaoli dan merasa takut kehilangan kendali. Ia berusaha melepaskan diri, tetapi Shaoli tidak membiarkannya pergi. Pada akhirnya, sesuatu pun terjadi di antara mereka. Keesokan paginya, Lukun masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Namun, yang paling membuatnya frustrasi adalah ketika Shaoli justru berkata, "Lupakan saja kejadian tadi malam." Dengan kesal, Lukun mengeluh, "Kau ini memang wanita yang aneh." Saat Xing Chen sedang melayani pelanggan penting, mantan pacarnya tiba-tiba datang tanpa diundang dengan membawa bunga segar. Ia tidak menyangka bahwa pria itu akan muncul di sana. Dari meja sebelah, Su Qing menyadari sesuatu yang tidak beres. Ketika melihat mantan pacar Xing Chen memberikan bunga padanya, Su Qing segera menghampiri dan secara langsung menunjukkan bahwa ia adalah kekasih resmi Xing Chen. Setelah menyelesaikan pertemuan dengan Tang Ruiz, Xing Chen kembali menyapa tamu-tamu lainnya. Saat melihat para tamu penting hendak menawari Xing Chen minuman, Tang Ruiz dengan sigap maju untuk menenggaknya terlebih dahulu. Namun, tindakan ini tidak luput dari perhatian Su Qing yang melihatnya sebagai kesempatan emas untuk menunjukkan keberaniannya di hadapan Xing Chen. Untuk mencairkan suasana yang mulai tegang, Lukun mengusulkan agar mereka bermain sebuah permainan. Akhirnya, persaingan diam-diam pun terjadi antara Tang Ruiz dan Su Qing. Mereka beradu minum satu gelas demi satu gelas, tidak ada yang mau mengalah. Dalam keadaan mabuk, Tang Ruiz mengejek Su Qing sebagai orang yang sombong dan selalu merasa benar. Sementara itu, Su Qing balik mengatakan bahwa Tang Ruiz terlalu terobsesi dengan masa lalu dan tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Keduanya semakin mabuk tetapi tetap bersikeras untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Pada akhirnya, Su Qing tidak tahan lagi dan bergegas ke toilet, diikuti oleh Tang Ruiz. Di dalam toilet mereka kembali berdebat sengit. "Tolong jangan berlebihan," kata Su Qing. "Melihat kami seperti ini, kau seharusnya tahu kapan harus menyerah." Sementara itu, Xing Chen mencari-cari mereka tetapi tidak menemukannya. Dari cerita Shaoli, akhirnya ia tahu bahwa keduanya berada di toilet. Melihat mereka berdua dalam keadaan mabuk berat, Xing Chen merasa kesal dan memilih untuk tidak peduli lagi. Setelah pesta berakhir, Xing Chen menyerahkan dua orang mabuk itu kepada Zhu Yao. Shaoli pun menyerahkan Lukun pada Zhu Yao sebelum akhirnya pulang sendiri dengan taksi. Ketika Tang Ruiz terbangun, ia terkejut melihat Su Qing sedang tidur dengan hanya mengenakan celana di sampingnya. Panik, ia langsung berteriak dan melompat turun dari tempat tidur. "Kau tidak pakai pakaian. Kau sedang berusaha melecehkanku, ya? Kenapa tidak pakai piyama saja? Atau kau punya penyakit kulit dan ingin menulariku?" teriaknya. Keributan mereka akhirnya membangunkan seluruh anggota tim. Mereka lalu menunjukkan video semalam, di mana Tang Ruiz dan Su Qing mabuk berat. Sementara itu, kejadian serupa juga terjadi pada Shaoli dan Lukun. Shaoli yang mabuk berat menolak membiarkan Lukun bertanggung jawab atas apa yang terjadi semalam, membuatnya semakin bingung dan frustasi. Akhirnya, Shaoli tetap mengusir Lukun pergi. Keesokan harinya, Lukun datang ke markas dengan wajah murung. Setelah mendengar seluruh cerita, Kapten Su Qing bertanya apa yang akan dilakukan Lukun selanjutnya. "Aku ingin bertanggung jawab atasnya, tapi dia tidak mau," kata Lukun. "Kurasa kali ini aku benar-benar kalah dari Shaoli." Kapten Su Qing menasihatinya bahwa jika ia benar-benar menyukai seseorang, maka ia harus memperlakukannya dengan baik. Lukun terkejut. "Tak kusangka kau bisa menjadi penasihat cinta untukku." Di sisi lain, Shaoli juga merasa gelisah. Xing Chen, yang menyadari perubahan sikap sahabatnya, bertanya ada apa dengannya. Setelah Shaoli menceritakan semuanya, Xing Chen terkejut. "Apa? Kau yang memulai lebih dulu? Sejak kapan kau berubah seperti ini? Jangan bilang kalau kau sudah jatuh cinta pada Lukun." Shaoli hanya diam, tidak bisa menyangkal perasaannya sendiri. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Su Qing mengirim pesan bahwa telah terjadi gempa bumi di Makau dan mereka harus segera pergi untuk misi penyelamatan. Karena situasi mendesak, mereka langsung berangkat tanpa sempat memberitahu siapapun. Sementara itu, setelah Su Qing pergi,
toko milik Xing Chen menghadapi masalah besar. Seorang pelanggan menuduh mereka menjual barang palsu. Ternyata pemasok mereka benar-benar mencampur barang asli dengan barang palsu. Namun, Tang Ruiz yang melihat situasi tersebut langsung menghubungi seorang teman lama untuk menyelidikinya. Berkat bantuannya, masalah itu akhirnya terselesaikan. Sebagai ungkapan terima kasih, Xing Chen mengundang Tang Ruiz untuk makan malam bersama. Hari berikutnya adalah hari perayaan Qixi atau hari Valentine Tiongkok, dan Tang Ruiz penasaran apakah Xing Chen sudah memiliki rencana. Tanpa ragu, ia segera mengirim pesan kepada Su Qing, menanyakan kapan ia akan kembali. Su Qing hampir menyelesaikan pekerjaannya dan berjanji akan pulang lusa. Ia juga mengajak Xing Chen makan di restoran, tempat yang sudah lama ingin mereka kunjungi. Hari yang ditunggu pun tiba, Su Qing akhirnya kembali. Dalam perjalanan pulang, ia mengemudi dengan cepat tanpa melanggar peraturan lalu lintas. Ia sangat ingin segera pulang, karena seseorang sedang menunggunya di rumah. Namun, di tengah perjalanan, ia menerima telepon dari rekan timnya mengenai seorang anak yang tersesat. Ia pun segera memberitahu Xing Chen bahwa ia akan datang terlambat. Sementara itu, saat Xing Chen sedang menunggu, seorang teman lama Tang Ruiz kebetulan melihatnya. Tidak bisa menahan rasa penasaran, pria itu bertanya pada pelayan restoran, apakah gadis itu datang sendirian? Setelah tahu bahwa ia sudah menunggu lama namun orang yang dinantinya belum juga datang, pria itu langsung menelepon Tang Ruiz. Pada hari perayaan Qixi, Xing Chen datang lebih awal ke restoran untuk memberikan kesan baik kepada pacarnya. Namun, yang datang justru adalah mantan pacarnya. "Kenapa kamu ada di sini?" tanyanya. "Liang Bin meneleponku dan bilang kamu di sini sendirian," jawab Tang Ruiz. Tidak disangka, staf restoran salah paham dan mengira mereka pasangan, sehingga mereka diberikan layanan spesial gratis. Saat itulah Su Qing tiba dan melihat pemandangan tersebut. Ia tidak menyangka bahwa pada hari spesial seperti ini, Tang Ruiz juga ada di sana. Melihat Xing Chen memegang buket bunga segar, Su Qing langsung marah. "Kenapa dia ada di sini?" Xing Chen menjawab, "Karena kamu tidak datang, jadi aku hanya bisa menunggu di sini." Setelah Tang Ruiz pergi, Su Qing menjelaskan alasan keterlambatannya. Namun, ia masih terganggu oleh kehadiran Tang Ruiz di restoran tersebut. "Aku tidak mau menjelaskan apapun soal ini," kata Xing Chen, merasa lelah dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Malam yang seharusnya romantis akhirnya berakhir dengan kekecewaan. Su Qing cemburu karena kehadiran Tang Ruiz, sementara Xing Chen merasa sedih karena pacarnya tidak memahami perasaannya. Di tempat lain, Lu Kun datang menemui Xiaoli dengan membawa bunga segar. Meskipun sebelumnya Xiaoli sudah mengatakan bahwa ia tidak perlu bertanggung jawab atas apa yang terjadi di antara mereka, Lu Kun tetap ingin menunjukkan kesungguhannya. Namun, berbeda dengan Lu Kun, Xiaoli masih ragu dengan perasaannya sendiri. Ia takut jika ia benar-benar serius, ia justru akan terluka. Akhirnya, ia tetap memilih untuk mengusir Lu Kun pergi. Keesokan harinya, Su Qing dan Lu Kun berbagi keluh kesah. Su Qing masih memikirkan kehadiran Tang Ruiz dan merasa harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak bisa terus berperang dingin dengan Xing Chen. Setelah menyelesaikan misinya, Su Qing bertemu dengan Tang Ruiz yang datang mencarinya. Tang Ruiz ingin menjelaskan sesuatu tentang kejadian tadi malam. Dengan penuh percaya diri, ia telah meminta Profesor Chow menulis surat rekomendasi agar Xing Chen bisa magang di luar negeri. Namun, saat ia menyerahkannya, Xing Chen menolaknya mentah-mentah. Tang Ruiz berpikir bahwa Xing Chen menolak karena Su Qing. "Aku sudah meminta profesor menulis surat rekomendasi untuknya, tapi dia tetap menolak. Dia takut kau akan mempermasalahkannya," katanya. Sebenarnya, bukan karena Su Qing, tetapi Xing Chen memang tidak ingin berutang budi pada Tang Ruiz. Namun, karena perkataan itu, Su Qing merasa bersalah, seolah-olah ia telah menjadi penghalang bagi Xing Chen. Dengan penuh penyesalan, ia menemui Xing Chen dan bertanya, "Kenapa kamu tidak menerima surat rekomendasi dari Tang Ruiz? Aku tidak ingin kamu mengorbankan impianmu hanya karena aku." Ia bahkan berniat menghubungi Tang Ruiz agar surat itu diberikan kembali. Namun, hal ini justru membuat Xing Chen semakin marah. "Aku bisa mengurus urusanku sendiri. Aku tidak butuh bantuan siapapun," katanya, lalu mengusir Su Qing.
Alih-alih memperbaiki hubungan mereka, Su Qing justru membuat semuanya semakin kacau. Mereka berdua akhirnya memilih untuk diam dan tidak berbicara satu sama lain, berbanding terbalik dengan situasi Lu Kun yang justru semakin berusaha mendekati Xiaoli. Lu Kun yang tidak bisa menjadi pacar Xiaoli akhirnya memilih untuk mendekatinya sebagai teman. Ia mengajaknya ke bar untuk minum bersama. Di sana Xiaoli tidak bisa menahan diri dan mulai bertanya tentang Su Qing melalui Lu Kun. Sementara itu, di rumah, Xing Chen sulit tidur karena tetangga lantai atas yang berisik. Saat itu juga, ia masih kesal karena Su Qing belum juga berbicara dengannya. Setelah kembali dari bar, Lu Kun menceritakan hal ini kepada Su Qing yang masih duduk minum sendirian. "Kau masih di sini meratapi nasib?" tanyanya. Ternyata belakangan ini Xing Chen memiliki tetangga baru yang setiap pukul 10 malam mulai menari dan membuat kegaduhan. Akibatnya ia sulit beristirahat. Mendengar hal ini, Su Qing langsung mencatatnya dalam hati. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Xing Chen dan langsung naik ke lantai atas untuk menemui si tetangga besik itu. Ia memperingatkan bahwa menari di malam hari telah mengganggu orang lain. Melihat sosoknya yang tinggi besar, tetangga itu langsung ketakutan dan tidak bisa berkata-kata. Tanpa disangka, kejadian ini disaksikan oleh Xing Chen dan Xiaoli. Tidak lama kemudian, Su Qing muncul di rumah Xing Chen. Karena merasa berterima kasih atas bantuannya, Xing Chen pun memaafkannya, dan hubungan mereka kembali membaik. Khawatir tetangga di lantai atas akan membuat ulah lagi, Xing Chen meminta Su Qing untuk bermalam di rumahnya. Namun, belum selesai satu masalah lain datang menghampiri. Esok harinya, Tang Ruiz menerima telepon dari orang tua Xing Chen yang mengundangnya untuk makan siang di rumah mereka. "Aku rasa ini kurang pantas," katanya ragu-ragu. "Apa yang tidak pantas? Ayo datang," jawab orang tua Xing Chen dengan ramah. Tanpa tahu bahwa Su Qing masih ada di rumah Xing Chen, ia akhirnya setuju. Sementara itu, Su Qing tengah membantu Xing Chen membersihkan rumah. Saat ia sedang mengepel lantai, ia mendengar suara dari luar pintu. Ketika ia membuka pintu, yang muncul ternyata adalah orang tua Xing Chen. "Bukankah kita hanya datang untuk memasak dan mengantarkan beberapa barang?" kata ibu Xing Chen. Namun, karena Xing Chen belum pernah memperkenalkan Su Qing kepada orang tuanya, ia langsung panik dan berniat kabur. Sayangnya, ia tetap tertangkap basah. "Kamu siapa?" tanya ayah Xing Chen curiga. Su Qing tidak tahu harus menjawab apa. Orang tua Xing Chen menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan penuh selidik. "Kamu ini pekerja rumah tangga ya?" tanyanya. Tanpa pikir panjang, Su Qing segera mengiyakan untuk menghindari masalah. "Betul, saya dipekerjakan oleh Xing Chen untuk bersih-bersih," katanya, berusaha meyakinkan mereka. Setelah masuk ke dalam rumah, ibu Xing Chen terus memuji pekerjaannya yang rapi dan bersih. Sementara itu, Su Qing berusaha menghubungi Xing Chen lewat pesan singkat. Tetapi tiba-tiba ibu Xing Chen berkata ingin ke kamar mandi. Seketika Su Qing panik karena barang-barang pribadinya masih ada di sana. Ia buru-buru berkata, "Kamar mandinya belum bisa dipakai, saya harus membersihkannya dulu." Perilakunya yang aneh membuat ibu Xing Chen bingung. Dalam kepanikannya, ia segera mengirim pesan kepada Xing Chen. "Cepat pulang, orang tuamu sudah datang." Melihat pesan itu, Xing Chen tahu situasinya sudah gawat. Tanpa membuang waktu, ia langsung berlari pulang. Saat itu, Su Qing berpikir bahwa orang yang datang berikutnya adalah Xing Chen. Namun, ketika pintu terbuka, ia terdiam selama 5 detik. Yang muncul di depan pintu bukan Xing Chen, melainkan Tang Ruiz, rivalnya. Ia hanya bisa menyaksikan ibu Xing Chen menyambut Tang Ruiz dengan penuh antusias. Lebih parahnya lagi, ibu Xing Chen memperkenalkan Su Qing sebagai pekerja rumah tangga yang disewa oleh Xing Chen. "Jadi kau pekerja rumah tangga di sini?" tanya Tang Ruiz dengan nada mengejek. Anehnya, ia tidak membongkar kebohongan itu, melainkan hanya memberikan sindiran halus. Tidak mau kalah, Su Qing juga membalas dengan sindiran terselubung. Keduanya mulai saling beradu kata, membuat orang tua Xing Chen kebingungan. Karena Tang Ruiz adalah calon menantu idaman ibu Xing Chen, ia pun terus memujinya. Lihat betapa baiknya Tang Ruiz,
jauh lebih baik dibandingkan calon yang dulu, katanya. Ayah Sing Chen pun hanya bisa ikut mengangguk setuju. Kemudian, Ibu Sing Chen mulai membicarakan pria yang pernah dijodohkan dengan Sing Chen sebelumnya. Dia itu bukan hanya tidak bisa diandalkan tapi juga tidak sopan, katanya. Pria itu ternyata bermargasu juga. Oh, jangan salah paham ya, Tuan Su. Kamu baik sekali, tambahnya cepat-cepat. Saat Su Qing masih kebingungan dengan situasi ini, untungnya Sing Chen tiba tepat waktu. Namun, karena keadaan yang canggung, Sing Chen tidak tahu bagaimana harus memperkenalkan Su Qing kepada orang tuanya. Akhirnya, ia hanya bisa mengatakan dia pekerja rumah tangga yang direkomendasikan oleh temanku. Hal ini membuat Su Qing sangat bingung. Mengapa Sing Chen tidak memperkenalkannya kepada orang tuanya? Ia berdiri di samping dengan buku di tangan, berusaha memberi isyarat kepada Sing Chen. Tetapi Sing Chen merasa saat ini bukanlah waktu yang tepat. Untungnya, ibunya memutuskan untuk memesan makanan. Saat suasana sedikit tenang, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Ternyata itu adalah kurir yang mengantarkan pesanan. Ibu Sing Chen mengira itu barang milik putrinya, tetapi kurir malah menyebutkan bahwa itu adalah paket untuk Tuan Su. Mendengar namanya disebut, Su Qing langsung panik dan buru-buru menyembunyikan kepalanya di dalam lemari es agar tidak terlihat oleh kurir. Namun, kurir bersikeras bahwa ia harus menandatangani paket sebelum kurir pergi. Saat melihat begitu banyak orang di rumah, kurir itu dengan santai bertanya, "Apakah ini orang tua calon istri Anda?" Seketika rahasia yang berusaha disembunyikan pun terbongkar. Ibu Sing Chen sangat marah hingga kehilangan selera makan. Sebagai bentuk permintaan maaf, Sing Chen yang selama ini tinggal sendiri akhirnya membawa koper dan pulang ke rumah orang tuanya. Melihat ibunya masih kesal, ia berdiskusi dengan Su Qing dan memintanya untuk datang secara resmi menemui orang tuanya. Su Qing pun setuju, karena ia juga ingin memperbaiki kesan buruk dari pertemuan sebelumnya. Namun, bagaimana cara agar orang tua Sing Chen bisa menerima dirinya? Su Qing segera mencari di Google. Bagaimana membuat orang tua pacar menyukai saya? Tepat pada saat itu, Lu Kun lewat dan melihat pencariannya membuatnya terkejut dan buru-buru menutup layar. Bagus sekali bocah ini, kata Lu Kun dengan iri. Ia merasa harus berusaha lebih keras, karena saat ini Su Qing sudah mendapat kesempatan bertemu orang tua calon istrinya, sementara Shaoli masih belum menerimanya. Malam itu juga, Lu Kun menyamar sebagai pelanggan dan memesan banyak barang dari toko online Shaoli. Ia menyadari bahwa alamat pengiriman ternyata berada tidak jauh dari tempatnya. Aku ingin mengejar seorang gadis, hadiah apa yang cocok untuknya, tanya Lu Kun. Shaoli pun merekomendasikan toko kue sus terkenal yang sedang viral di internet. Setelah mendengarnya, Lu Kun segera pergi ke toko itu. Namun antreannya sangat panjang dan saat gilirannya tiba, stok kue sus sudah habis. Di tengah keputusasaan, seorang pria di dekatnya mengeluarkan sekantong kue sus. Aku akan membayar 5 kali lipat, kata Lu Kun tanpa ragu. Akhirnya ia berhasil mendapatkan kue sus yang mahal itu dan menyerahkannya kepada Shaoli. Astaga, kue sus dari toko ini sangat sulit didapat, seru Shaoli. Mendengar reaksinya, Lu Kun merasa puas. Sementara itu di rumah Sing Chen, suasana tegang masih terasa. Putri mereka yang berusia 29 tahun akhirnya membawa pacarnya untuk dikenalkan kepada orang tua. Tetapi sang ibu justru tampak murung. Ini hanya makan malam biasa, kenapa ibu terlihat begitu serius? Tanya Sing Chen heran. Melihat ketegangan, ayahnya mencoba mencairkan suasana. Kalau sudah membawa pacarmu ke sini, paling tidak harus disambut dengan baik. Ia lalu berdiri hendak memasak, tetapi ibunya segera menghentikannya. Lebih baik panaskan sup tonik yang sudah aku buat tadi pagi. Tambahkan lebih banyak lagi, katanya. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh pasangan suami istri ini. Ketika makan malam dimulai, Su Qing dipersilakan mencicipi sup yang disajikan. Rasanya cukup sulit untuk diminum, tetapi ia tetap meneguknya sampai habis sambil memuji bahwa sup itu sangat enak. Tanpa diduga, Ibu Sing Chen langsung menuangkan 1 mangkuk lagi untuknya. Pekerjaan bersih-bersih pasti melelahkan. Kamu harus makan lebih banyak untuk menambah tenaga, katanya.
Sementara itu ayah Xing Chen duduk di samping, tersenyum penuh arti. Tidak ada pilihan lain, Su Qing pun menghabiskan sup itu. Setelah memastikan ia menyelesaikan makanannya, Ibu Xing Chen tampak puas. Rupanya ini adalah ujian pertama dari calon ibu mertuanya. Selanjutnya giliran sang ayah. Ia menuangkan segelas penuh arak obat keluarga untuk Su Qing. Lebih dari itu, ia bahkan meminumnya terlebih dahulu, lalu berkata bahwa Su Qing harus menghabiskannya juga. Xing Chen mencoba mengingatkan mereka agar tidak berlebihan, tetapi ibunya justru berkata, "Dia pura-pura menjadi petugas kebersihan hanya untuk mendekati kita secara perlahan. Ini bukan sekadar kesalahpahaman. Selain itu, kalian berdua bahkan mengambil keputusan sendiri tanpa memberitahu kami. Ini adalah harga yang harus dia bayar." Setelah mengatakan itu, sang ibu mendorong Xing Chen keluar dan menyuruhnya membeli obat penawar alkohol. Tak lama kemudian, baik sang ayah maupun Su Qing sudah cukup banyak minum. Saat itulah sang ibu mulai bertanya, "Tahun ini usiamu berapa?" 28 tahun. "Kamu berasal dari mana? Sudah punya rumah sendiri?" "Aku berasal dari Chengdu dan sudah membeli rumah," jawabnya dengan jujur. Mendengar jawaban itu, sang ibu tampak sedikit lebih puas. Ketika ditanya tentang kisah cintanya, Su Qing dengan jujur menjawab bahwa ia belum pernah menjalin hubungan sebelumnya dan Xing Chen adalah yang pertama. "Kenapa terdengar seperti kebohongan ya?" kata sang ayah skeptis. Ia kemudian bertanya tentang hobi Su Qing. "Selain berolahraga, aku hanya suka membersihkan rumah dan memasak," jawabnya. "Persis sepertiku, tidak ada ambisi," balas sang ayah dengan sinis. Senyum di wajah Su Qing langsung menghilang. Selanjutnya, sang ayah bertanya tentang latar belakang pendidikannya. Namun, kali ini Su Qing sudah bersiap. Ia mengeluarkan berkas riwayat hidupnya sejak kecil hingga dewasa dan menyerahkannya kepada mereka. Tak hanya itu, ia bahkan menunjukkan buku tabungannya untuk meyakinkan mereka bahwa ia memiliki keuangan yang stabil. "Kami tidak kekurangan uang," kata sang ayah datar. Sang ibu lalu bertanya tentang pekerjaannya di tim penyelamat. Setelah mengetahui bahwa itu adalah organisasi sosial, sang ayah hanya berkomentar dengan 4 kata, "Tidak menghasilkan uang." Su Qing tidak tahu harus menjawab apa. Beruntung, Xing Chen kembali tepat waktu, sehingga sesi interogasi pun berakhir. Saat hendak pergi, tubuhnya terasa panas dan gerah. Wajar saja, karena jika tidak panas setelah minum banyak arak, berarti tubuhnya memang lemah. Su Qing memeluk Xing Chen dan bertanya, "Apa kamu menganggapku lemah?" Meskipun pertemuan ini penuh dengan ujian, sang ibu akhirnya cukup puas dengan Su Qing. Namun, mereka tetap ingin menunjukkan bahwa Xing Chen bukanlah seseorang yang mudah diperdaya. Untuk lebih mengenalkan Su Qing kepada orang tuanya, Xing Chen mengajak mereka ke sebuah kawasan wisata di tepi laut. Shaoli juga ikut serta. Saat berjalan-jalan di pantai, sang ibu melihat sekelompok orang yang sedang berlatih. Semakin ia memperhatikan, semakin ia merasa familiar dengan seseorang. Bukankah itu pacarnya? Akhirnya ia menyadari bahwa inilah alasan sebenarnya mengapa putrinya membawa mereka ke pantai. Agar mereka bisa melihat langsung bagaimana Su Qing bekerja sebagai pemimpin tim penyelamat. Lu Kun yang sedang berlatih melihat mereka dan segera memberitahu Su Qing bahwa calon mertua sudah datang. Ia pun buru-buru mendekat. Lu Kun memanfaatkannya dengan berkata, "Sekalian tanyakan apakah Shaoli datang atau tidak." Su Qing pun bertanya kepada ibu Xing Chen, lalu mendapatkan jawaban bahwa ayahnya sedang memancing di pantai dan Shaoli sedang berenang di sisi lain. Mendengar Shaoli ada di dekat sana, Lu Kun langsung bersemangat. Setelah selesai berlatih, ia buru-buru pergi mencarinya. Namun, begitu Shaoli melihatnya, ia langsung berusaha menghindar. Sayangnya, Lu Kun berhasil menangkapnya. "Kenapa kamu selalu menghindar dariku?" tanyanya. Dalam kepanikan, Shaoli hampir terjatuh, tetapi Lu Kun dengan sigap menahannya. Dalam momen yang serba canggung itu, tanpa sengaja mereka saling mencium. Terkejut, Shaoli langsung berlari pergi dengan wajah merah padam. Malam harinya, Shaoli menemui Xing Chen dan menceritakan kejadian siang tadi. "Aku malu sekali, apalagi saat itu aku masih mengenakan baju renang." "Apa masalahnya?"
Bukan seolah dia belum pernah melihat tubuhmu sebelumnya, goda Xing Chen. Apa yang kamu katakan? Xiaoli semakin bingung dan kesal. Sebenarnya Xiaoli juga menyukai Lu Kun, tetapi ia takut bahwa perasaan Lu Kun tidak tulus. Tepat pada saat itu, Lu Kun datang menemuinya untuk meminta maaf atas kejadian siang tadi. Selain itu, mulai sekarang aku akan selalu ada di sisimu. Aku benar-benar ingin bersamamu seumur hidup. Aku sungguh mencintaimu. Melihat ketulusan Lu Kun, Xiaoli tak bisa lagi menahan perasaannya. Ia memutuskan untuk memberi mereka berdua kesempatan. Keputusan Xiaoli membuat Lu Kun sangat bahagia. Tanpa bisa menahan diri, ia mencium Xiaoli, dan kali ini Xiaoli tidak menghindar. Ia dengan tulus menerima perasaan Lu Kun. Keesokan harinya, mereka hanya berencana pergi memancing di pantai, tetapi tak disangka, ayah Xing Chen terseret ke dalam laut oleh seekor ikan besar. Sang ibu langsung panik. Melihat itu, Su Qing segera melompat ke dalam laut untuk menyelamatkan sang ayah. Tindakan mendadaknya membuat ibu dan anak di tepi pantai terkejut. Untungnya, Su Qing dan ayah Xing Chen tidak mengalami cedera serius. Ia membawa ayahnya ke tepi pantai dan segera melakukan CPR. Setelah beberapa saat, sang ayah akhirnya sadar. Mereka kemudian membawanya ke rumah sakit untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Setelah insiden ini, ibu Xing Chen akhirnya menerima Su Qing. Ia pun memberikan restu bagi hubungan putrinya. Beruntung, ayah Xing Chen tidak mengalami luka serius. Setelah keluar dari rumah sakit, hubungannya dengan Su Qing semakin akrab. Namun, kebersamaan ini tidak berlangsung lama. Suatu hari, Xing Chen menerima telepon dari seorang profesor. Saat bertemu, profesor itu memberitahu bahwa permohonan Xing Chen untuk kuliah di luar negeri telah disetujui. Dia bisa kuliah di luar negeri, tetapi kali ini akan berlangsung selama 3 tahun. Di malam hari, Xing Chen memasak 2 porsi steak sendiri, sesuatu yang jarang ia lakukan. Melihat itu, Su Qing langsung tahu bahwa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Ia bertanya dengan lembut, "Kalau ada yang ingin kamu bicarakan, katakan saja." Akhirnya, Xing Chen mengeluarkan surat pemberitahuan kelulusannya. "Ini kabar baik, kan? Kamu tidak marah, kan?" "Kenapa aku harus marah? Aku justru sangat bahagia untukmu," jawab Su Qing dengan tulus. Xing Chen tidak menyangka bahwa Su Qing bisa begitu pengertian. Namun, dalam hatinya, ia merasa sangat bersalah. Sebelumnya, Tang Ruiz juga pernah membuat keputusan yang sama, dan ia tahu bagaimana rasanya bagi orang yang ditinggalkan. Ia benar-benar merasa tidak enak hati terhadap Su Qing. Namun, Su Qing tidak ingin Xing Chen pergi dengan perasaan bersalah. Setiap malam, saat Xing Chen tertidur lelap, ia diam-diam mengukur jari-jarinya. Ia ingin melamarnya sebelum keberangkatannya, agar Xing Chen tidak menyesal saat pergi ke luar negeri. Saat ibu Xing Chen mengetahui rencana putrinya untuk belajar di luar negeri, ia langsung marah besar. Ia dengan tegas menolak mengizinkan Xing Chen pergi. Baru saja hubungannya dengan Su Qing terjalin, kini mereka harus menghadapi cobaan perpisahan. Anak-anak zaman sekarang memang aneh. Saat bersama mereka sering putus nyambung, tapi sekarang malah ingin berjauhan, gerutunya. Xing Chen berharap ibunya tidak lagi ikut campur dalam keputusannya. Namun, sang ibu tidak mau mendengar penjelasannya. "Anak kecil tahu apa?" katanya sambil mengabaikan kata-kata Xing Chen. Keesokan harinya, dengan kacamata hitam dan ekspresi marah, ibu Xing Chen mendatangi markas tim penyelamat. Ia langsung dihentikan oleh staf di sana. "Saya ingin bertemu dengan Su Qing, kapten tim kalian," katanya tegas. "Maaf, apakah Anda sudah membuat janji sebelumnya?" "Janji? Aku perlu janji segala?" katanya sambil melepas kacamata hitamnya. "Saya adalah ibu dari Xing Chen." Para staf terkejut dan langsung memberi hormat. Salah satu dari mereka segera mengirim pesan ke grup tim penyelamat. "Kapten, ibu mertua datang." Su Qing segera berlari untuk menyambut ibu Xing Chen. Sebenarnya, tujuan utama kedatangan ibu Xing Chen adalah untuk mengetahui alasan mengapa putrinya ingin pergi ke luar negeri. Selain itu, ia juga ingin tahu apa rencana Su Qing ke depannya. Su Qing dengan tegas menyatakan bahwa ia ingin menikahi Xing Chen. Namun, ibu Xing Chen tidak hanya ingin mendengar kata-kata. Ia ingin melihat tindakan nyata.
Mendengar itu, Sucing langsung mengeluarkan cincin berlian yang telah ia siapkan sebelumnya. Ia berencana melamar Xing Chen sebelum keberangkatannya. Melihat keseriusannya, Ibu Xing Chen akhirnya merasa puas. Kunjungannya kali ini tidak sia-sia. Kabar mengenai keberangkatan Xing Chen ke luar negeri juga sampai ke telinga kakeknya. Sucing pun menunjukkan cincin berlian itu kepadanya. "Bagus sekali, anak muda, teruslah berusaha," ujar sang kakek dengan penuh kebanggaan. Malam harinya, Sucing memberitahu Xing Chen bahwa besok adalah peringatan hari jadi tim penyelamat. Ia ingin mengundang Xing Chen untuk hadir. Keesokan paginya, Xing Chen mengenakan pakaian sederhana dan bersiap berangkat ke tempat yang telah ditentukan. Namun, Xiaoli melihat pakaian yang dikenakannya dan segera menghentikannya. "Hari ini hari penting, kenapa kamu tidak berdandan lebih cantik?" Namun, Xing Chen merasa pakaiannya sudah cukup pantas. Tanpa mendengar penjelasan, Xiaoli buru-buru membukakan lemari pakaian dan memilihkan gaun yang lebih anggun untuknya. Ketika tiba di lokasi, Xing Chen tidak melihat satu orang pun di sana. Ia berjalan perlahan ke tengah taman dan melihat sebuah kotak putih diletakkan di atas panggung kecil. Sebelum ia sempat memahami apa yang sedang terjadi, anggota tim penyelamat tiba-tiba muncul, diikuti oleh sebuah band musik. Saat itu, Sucing datang membawa bunga segar dan berjalan perlahan ke arahnya. Xing Chen akhirnya menyadari bahwa ini bukan peringatan hari jadi tim penyelamat, melainkan sebuah momen lamaran yang telah disiapkan oleh Sucing. Dengan lembut, Sucing mengenakan kalung di leher Xing Chen dan berkata, "Aku ingin kamu bisa fokus dengan studimu. Pergilah dan raihlah impianmu. Aku bisa menunggumu selama 3 tahun. Akhirnya mereka berciuman, tenggelam dalam kebahagiaan. Orang-orang di sekitar bahkan lebih bersemangat daripada mereka berdua. "Kenapa kamu begitu bersemangat?" tanya Lukun pada Xiaoli. Sementara itu, Qian Cheng juga telah menemukan cinta sejatinya. Dalam beberapa hari terakhir, ia menyadari bahwa perasaannya sangat dipengaruhi oleh Gao Qingyin. Namun, Gao Qingyin sepertinya selalu menghindarinya, entah sengaja atau tidak. Qian Cheng khawatir jika dirinya hanya dianggap sebagai cadangan. Tetapi, kali ini ia tak peduli lagi. "Aku hanya ingin jujur dengan perasaanku. Aku menyukaimu dan ingin berkencan denganmu." Mendengar itu, Gao Qingyin tak bisa lagi menahan perasaannya. Ia langsung memeluk Qian Cheng dengan erat. Akhirnya, ia menemukan seseorang yang benar-benar ia cintai. "Aku juga mencintaimu," jawabnya. Namun, tak lama setelah mereka resmi menjalin hubungan, Gao Qingyin memutuskan untuk melanjutkan studinya ke luar negeri. Di sisi lain, hubungan jarak jauh membuat Xing Chen dan Sucing hanya bisa berkomunikasi melalui panggilan video untuk mengurangi rasa rindu. Pada hari itu, tiba-tiba Xing Chen tidak menerima pesan apapun dari Sucing. Lebih buruk lagi, ponselnya tidak dapat dihubungi. Saat ia berdiri, kalung yang dikenakannya tiba-tiba jatuh. Tak lama kemudian, Xiaoli meneleponnya. "Mungkin terjadi sesuatu pada Sucing dan Lukun," katanya cemas. Mendengar itu, Xing Chen langsung kembali ke negara asalnya. Sepanjang perjalanan, ia terus mencoba menelepon Sucing, tetapi tak ada jawaban. Ternyata tak lama setelah kepergian Xing Chen, kota Hanoi dilanda hujan deras. Sucing dan timnya harus segera berangkat untuk misi penyelamatan. Sebelum berangkat, kalungnya tiba-tiba putus. "Sudah kubilang jangan memakai kalung saat bertugas," kata Lukun, mencoba mengingatkannya. Namun, Sucing tetap menyimpannya di saku bajunya. Dalam operasi penyelamatan itu terdengar suara panik, "Jangan bergerak, tolong aku, lemparkan tali ke sini dulu." "Kapten, cepat ambil ini." Dengan usaha keras, mereka berhasil menyelamatkan seorang pria. Namun, hujan deras membuat Sucing kelelahan dan kehilangan keseimbangan. Ia terpeleset dan kepalanya terbentur pohon bambu. Di saat-saat genting itu, ia masih berusaha mengambil kalung dari dalam sakunya. Dalam pikirannya, ia mengingat semua momen bahagia bersama Xing Chen. Begitu tiba di bandara, Xing Chen tidak langsung pulang ke rumah, melainkan segera mendaftarkan diri ke tim medis darurat. Ia ingin mencari Sucing, ingin berada di sisinya melewati masa-masa sulit ini. Namun, situasi di lokasi bencana sangat kacau. Markas sudah hancur, sinyal terputus, dan tim kehilangan kontak dengan Sucing.
Begitu memahami situasi tersebut, Xing Chen langsung turun tangan membantu merawat para korban. Di sela kesibukannya, ia selalu berjalan ke pintu, berharap melihat sosok Su Qing. Suatu hari, seorang anak laki-laki berhasil diselamatkan dari daerah bencana. Kondisinya sangat kritis dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Xing Chen pun ikut dalam ambulans untuk merawatnya. Saat tiba di sana, ia melihat Su Qing terbaring dengan luka di sekujur tubuhnya dan masih menggenggam kalungnya. Ternyata Su Qing jatuh dari gunung dan tak sadarkan diri. Mereka segera membawanya ke rumah sakit dengan tandu. Setelah menjalani perawatan intensif, akhirnya ia melewati masa kritis, tetapi tetap harus menjalani operasi. Dokter membutuhkan tanda tangan anggota keluarga, dan begitu mendengar kabar ini, kakeknya segera datang. Setelah menandatangani surat persetujuan, tim medis langsung mempersiapkan operasi. Operasi berjalan sukses, tetapi butuh waktu sebelum Su Qing bisa sadar kembali. Di rumah, Xiaoli pun gelisah dan sulit tidur, sampai akhirnya menerima telepon dari Lu Kun. Begitu tahu bahwa Su Qing selamat, Xiaoli akhirnya bisa bernapas lega. Karena tubuhnya masih kuat dan sehat, Su Qing bisa segera keluar dari rumah sakit. Sementara itu, Xing Chen kembali melanjutkan studinya, karena masih ada 2 tahun tersisa. Selama waktu itu, mereka tetap berkomunikasi setiap kali ada kesempatan. Su Qing tetap mengikuti pelatihan penyelamatan seperti biasa. 2 tahun kemudian, Xing Chen menyelesaikan studinya dan kembali ke negara asalnya. Namun, karena sedang bertugas, Su Qing tidak bisa menjemputnya. Xiaoli yang tengah hamil menelepon dengan nada kesal. "Kenapa kau pulang tanpa memberitahuku? Aku ingin menjemputmu. Bukankah kau akan segera melahirkan? Aku tidak ingin merepotkanmu," jawab Xing Chen. Setelah turun dari pesawat, ia naik taksi dan pulang ke rumah. Yang mengejutkannya, rumahnya sudah bersih dan rapi. Bahkan dinding-dindingnya dipenuhi foto dirinya dan Su Qing selama 3 tahun terakhir. Melihat itu, Xing Chen merasa bahagia sekaligus terharu. Saat itu, Su Qing muncul dari belakang dan berkata, "Kamu sudah pulang." Ternyata selama ia pergi, Su Qing diam-diam mengabadikan setiap momen panggilan video mereka dan mencetaknya menjadi foto. Semua itu adalah kenangan indah mereka berdua. Setelah 2 tahun berpisah, mereka tidak bisa menahan diri dan saling berpelukan erat. Tak lama kemudian, tokoh mereka merayakan hari jadinya yang ketiga. Gao Qingyin kembali menjadi pembawa acara dalam perayaan ini. Dalam momen penting seperti itu, tentu saja tidak bisa absen dari kehadiran Tang Ruiz. Kapten Su Qing melihat Tang Ruiz dan bertanya heran, "Kenapa di mana-mana selalu ada kamu? Pacarmu tidak keberatan?" Lanjutnya bercanda. "Oh, maaf, aku lupa. Kamu belum punya pasangan, kan? Lebih baik sendiri daripada memilih sembarangan," jawab Tang Ruiz santai. "Kapten, kau terlalu banyak ikut campur ya." Seperti biasa, setiap kali bertemu mereka selalu beradu mulut. Namun, kali ini berbeda. Tang Ruiz benar-benar tulus memberikan restunya. Setelah perayaan berakhir, Su Qing sekali lagi mengungkapkan perasaannya kepada Xing Chen. "Kamu telah membuatku mengerti arti cinta," katanya. "Aku ingin menjadi pelindungmu selamanya." Lalu ia berlutut di hadapan Xing Chen dan mengeluarkan cincin. "Xing Chen, maukah kamu menikah denganku?" Dengan penuh kebahagiaan, Xing Chen mengangguk. Tanpa berkata-kata, ia menjawabnya dengan tindakan. Dan cerita pun berakhir.